Bab 1231 Langkah Tak Terduga Felix. Sehari setelah Paus memerintahkan Audrey dan 10 inkuisitor untuk pergi ke tempat pertemuan yang telah diputuskan William, sebuah insiden tak terduga terjadi di benua tengah. Felix, yang diperkirakan sedang menunggu waktunya di kerajaan Zabia, melakukan gerakan tak terduga yang membuat rencana aliansi dan Ordo Suci menjadi kacau. Pasukan iblis tiba-tiba muncul di wilayah Kekaisaran Elun, yang terletak di antara wilayah Kekaisaran Kraetor dan Kekaisaran Ares milik Amazon. Karena betapa mendadaknya peristiwa ini, dan karena lokasinya, mustahil bagi pasukan aliansi atau Ordo Suci Cahaya, yang berada di wilayah barat daya benua tengah, untuk datang membantu mereka dalam waktu singkat. Semua kerajaan dan kekaisaran telah mengirim 1/5 dari total pasukan mereka untuk berpartisipasi dalam aliansi dan perang salib melawan Felix, jadi tanah mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya. Meski begitu, hanya ada sedikit hal yang dapat mereka lakukan jika lawan mereka adalah demigod dan pseudogod. Setelah pertempuran sengit, 1/4 Kekaisaran Elun diambil alih oleh pasukan iblis dalam waktu kurang dari sehari. Jika bukan karena fakta bahwa kekaisaran itu sendiri berdiri di Leyline dan menggunakannya untuk membuat penghalang pelindung di kota-kota dekat ibu kotanya, pasukan iblis mungkin telah mengambil lebih banyak wilayah. Untuk saat ini, pseudogod dan demigod dari Holy Order pergi untuk memperkuat sekutu mereka karena tidak ada orang lain yang akan membantu Kekaisaran Elun, yang saat ini menahan invasi iblis dengan gigi terkatup. Setelah mendengar berita itu, Paus memutuskan untuk mencegah semua Virtues untuk berperang. Sekarang Melody, Sana, dan Audrey tidak berada di Istana Cahaya, mereka tidak akan dapat menggunakan formasi khusus yang dapat memberikan ancaman yang cukup bagi Felix dan pseudogod di bawah komandonya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan, kata Paus kepada anggota 7 kebajikan yang tersisa di ruang konferensi. Kita tidak bisa membiarkan kalian diculik lagi. Musuh terlalu licik dan monyet bertelinga 6 dapat berubah menjadi apa saja. Akan lebih baik membiarkan dewa-dewa palsu menangani mereka terlebih dahulu. Lyra dan Ephemera menganggukkan kepala tanda setuju. Meskipun para kebajikan kuat, mereka tidak sebanding dengan dewa-dewa palsu yang telah merusak keseimbangan dunia mereka. Tidakkah kita harus memanggil kembali Audrey? Tanya Cherry. Bukankah berbahaya baginya untuk bertemu dengan pangeran kegelapan itu? Bagaimana jika dia menangkapnya juga? Kalian tidak perlu khawatir tentang itu, jawab Paus. Pangeran kegelapan tidak dapat membatalkan kontrak dan sebaliknya. Audrey akan aman. Kita hanya perlu mengetahui kondisi Melody dan Sana dan memastikan mereka baik-baik saja. Aku yakin mereka sedang disiksa sekarang, kata Cherry dengan ekspresi kesal di wajahnya. Pangeran kegelapan itu sampah. Bibir Lyra berkedut karena dia berusaha menahan keinginan kuat untuk mencubit pipi gadis kecil itu karena menjelek-jelekkan William kesayangannya. Kalau bukan karena tangan Ephemera yang menekan kakinya dari bawah meja konferensi, wanita mulia yang temperance itu mungkin sudah berdiri dari tempat duduknya dan menarik pipi gadis kecil itu karena kesal. Celeste dan Claire memperhatikan dengan saksama ekspresi Lyra dan Ephemera. Dengan sekali pandang, mereka bisa melihat kekesalan di wajah Lyra, sementara Ephemera tetap tenang. Kecurigaan mereka bahwa kedua wanita itu memiliki perjanjian dengan William muncul, yang membuat mereka saling bertukar pandang. Kalian semua akan tinggal di sini di Istana Cahaya, kata Paus sebelum berdiri dari tempat duduknya. Aku akan memberimu lebih banyak detail setelah pasukan kita berhadapan dengan para iblis. Untuk saat ini, tetaplah di sini. Terutama kau, Cherry, kau suka menyelinap pergi karena keilahianmu. Aku beritahu kau sekarang bahwa kau tidak boleh melakukannya. Baiklah, jawab Cherry sambil cemberut. Ia sudah berencana untuk mengikuti Audrey dan memeriksa sendiri apakah Sana dan Melody baik-baik saja. Kekuatannya memungkinkannya untuk menjadi tak terlihat, dan sangat sedikit orang yang bisa mendeteksinya dalam keadaan ini. Jika bukan karena sistem William, ia mungkin tidak akan bisa melihat Cherry memata-matai pembicaraannya dengan Melody dan Sana saat itu. Tanda pisah tanda hubung. Lantai Asgard, petik 2 titik. Kekaisaran Elun, gumam William. Haruskah aku bergerak juga? Kekaisaran Kraetor adalah rumah kedua putri Sidoni. Di sanalah ia dan William menikah, jadi half-elf itu tidak ingin rumah kedua istrinya hancur. Selain itu, seperti Kekaisaran Kraetor, Kekaisaran Ares, yang merupakan rumah bagi para Amazon, juga merupakan tetangga Kekaisaran Elun. Wajar saja jika kedua kekaisaran mendukung sekutu mereka, dan memperkuat mereka selama invasi pasukan iblis.
Jika aku Felix, aku pasti akan menargetkan kekaisaran Ares selanjutnya, kata William lembut sambil melihat peta benua tengah. Dia sangat menyadari apa yang dilakukan Felix terhadap para wanita di wilayah yang telah ditaklukkannya. Selain itu, ras iblis selalu mencari wanita berbakat untuk dibawa ke alam iblis untuk menghasilkan iblis yang kuat bagi mereka. Jika dipikir-pikir, kekaisaran yang pasti akan diputuskan oleh pasukan iblis untuk ditaklukkan selanjutnya tidak lain adalah kekaisaran Amazon, tempat para wanita terkuat di benua tengah dapat ditemukan. Astrape, Bronte, Titania, Triton, dan para nimfa, kemari. Perintah William dan 7 dewa semu muncul di depannya. Mereka melihat ekspresi serius remaja berambut hitam itu dan menyadari bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi hingga half-elf itu memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Astrape, Bronte, dan Titania, pergilah ke kekaisaran Ares untuk memperkuat mereka jika mereka diserang oleh pasukan iblis, kata William. Para nimfa dan Triton akan pergi ke kekaisaran Kreator untuk bertindak sebagai pendukung. Pastikan untuk menyembunyikan identitas kalian, dan buat musuh berpikir bahwa kalian adalah kartu Trump tersembunyi dari kedua kekaisaran. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa kalian terhubung denganku. Apakah aku harus menjelaskannya dengan jelas? Ya, Tuan. William tergoda untuk mengirim Seperon bersama mereka, tetapi Black Phoenix akan dengan mudah dikenali oleh musuh-musuhnya. Jika itu terjadi, Felix mungkin akan curiga tentang bagaimana William tiba-tiba mendapatkan makhluk-makhluk kuat untuk menjadi bawahannya. Ini adalah rahasia yang ingin disimpan William selama mungkin. Dengan begitu, saat ia dan Felix bertarung, iblis berambut hijau, yang juga dikenal sebagai pewaris kegelapan, tidak akan mampu bereaksi terhadap kartu trufnya. Sekarang situasi di benua tengah telah berubah sekali lagi, ketegangan antara berbagai faksi akan meningkat sekali lagi. Apakah ia menyerang atas perintah Ahriman? Pikir William. Jika ya, maka aku perlu mempercepat persiapanku juga. Bayangan melodi dan sana muncul di benak remaja berambut hitam itu untuk sesaat. Kedua gadis itu menjadi lebih dekat dengannya dengan cara mereka sendiri, yang dimulai dengan ciuman sederhana. Kurasa aku perlu memberikan sentuhan akhir pada mereka berdua juga, pikir William. Meskipun aku berencana untuk menahan mereka selama sebulan, Ordo Suci membutuhkan mereka sekarang. Kurasa aku akan membiarkan mereka tinggal selama beberapa hari lagi lalu meminta Audrey mengantar mereka kembali ke Istana Cahaya. Half-elf itu percaya bahwa kedua wanita berbudi luhur itu agak menerima kenyataan bahwa tidak semua iblis itu jahat. Selain itu, hubungan mereka dengan Invidia dan Superbia juga cukup baik. Remaja berambut hitam itu tidak kaku, jadi dia bisa merasakan perasaan yang mulai tumbuh di hati Melody. Namun, saat ini, dia tidak bisa mengambil risiko dan merusaknya, membuatnya mirip dengan Chloe, yang telah memeluk kegelapan dan berubah menjadi sucubus. Meskipun dia penasaran tentang apa yang akan terjadi jika seorang wanita mulia dirusak oleh kegelapan, dia tetap berpikir bahwa melakukan hal ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan Pangeran Kegelapan tidak dapat melihat melewati tabir hitam yang menggantung di hadapannya bab 1232 mereka yang telah menempati tempat di hati Pangeran Kegelapan. Setelah kembali ke lantai Asgard, dan berbicara dengan pamannya, Morgan, William mengetahui bahwa mayoritas penduduk Lon telah berhasil bermigrasi ke lantai Asgard dengan bantuan jembatan Bifrost. Jekyll adalah satu-satunya yang tetap tinggal di Lon untuk mengurus penduduk yang masih dalam proses mempersiapkan relokasi mereka. Setelah perang di benua selatan, James telah membawa anak-anak yatim dari kerajaan Helen kembali ke Lon untuk memberi mereka tempat tinggal yang aman. Setelah William menaklukkan lantai Asgard, penduduk asli Lon bermigrasi atas rekomendasi James. Yang lain tinggal untuk mengurus anak-anak yatim yang baru saja mulai beradaptasi dengan cara hidup pedesaan. Namun, karena ancaman perang skala besar, yang berpotensi berdampak pada seluruh dunia, akan segera terjadi, James telah kembali ke lantai Asgard untuk menjadikan migrasi ke lantai Asgard sebagai suatu keharusan. Setelah mengawasi paruh pertama migrasi, James menyerahkan pekerjaan itu kepada Morgan dan Jekyll sebelum meninggalkan Menara Babilonia untuk mencari Vlad, yang saat ini berada di suatu tempat di benua tengah. Si tua bangka itu juga berencana untuk mengunjungi sekte berkabut dan meminta sekte itu bermigrasi ke lantai Asgard juga, menjadi salah satu angkatan bersenjatanya, sebagai persiapan untuk perang yang akan datang dengan pewaris kegelapan. Tanda pisah.
William baru saja kembali ke wilayah Seribu Binatang dari pertemuannya dengan pamannya Morgan. Setelah menerima konfirmasi Chloe bahwa utusan Ordo Suci Cahaya sudah dalam perjalanan, ia memutuskan untuk memberitahu wanita berbudi luhur, Melody dan Sana, bahwa Audrey akan datang untuk menemui mereka. Saat keduanya mendengar berita ini, mereka langsung berseri-seri karena bahagia. Namun, kebahagiaan ini menghilang secepat datangnya. Mereka telah beradaptasi dengan kehidupan di wilayah Seribu Binatang setelah tinggal di sana selama hampir seminggu dan, sejujurnya, sebagian dari diri mereka tidak ingin pergi karena betapa nyamannya tinggal di sana. Tiba-tiba, Sana bertanya kepada William apakah ia bebas untuk meminum darahnya saat itu juga. Karena mengira wanita cantik berambut biru itu ingin pulang lebih cepat, William menyetujui permintaannya dan membawa kedua wanita itu ke dalam kamarnya. Namun, saat mereka berdua duduk di tempat tidurnya, keheningan yang canggung terjadi di dalam kamar, membuat William menatap mereka dengan bingung. "Ada apa?" William bertanya kepada kedua wanita cantik yang duduk di tempat tidurnya dan menatapnya dengan wajah merah padam. "Kalian berdua tidak enak badan." "William, aku punya pertanyaan untukmu," kata Sana. "Invidia mengatakan bahwa kami akan mendapatkan lebih banyak poin merit jika kami mengizinkanmu meminum darah kami di tempat lain, apakah ini benar?" William berkedip bingung. "Tempat berbeda apa? Invidia bilang kau memberinya poin merit 2 kali lipat saat kau meminum darahnya." Sana tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena wajahnya tidak bisa lebih merah karena malu. Melody tetap diam sepanjang waktu, tetapi dia melirik sekilas ke arah half-elf yang menatap mereka berdua dengan bingung. Sana tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan memutuskan untuk membisikkan hal-hal yang ingin dia katakan kepada William, membuat William mengerti mengapa kedua wanita berbudi luhur itu tersipu begitu keras. "Yah, benarkah?" Sana bertanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Ya," jawab William, "tapi, aku tahu kalian berdua belum siap untuk hal seperti itu, jadi aku sengaja tidak mengatakannya kepadamu. Selain itu, kalian berdua hanya perlu memberiku darah kalian selama 3 hari lagi. Setelah itu, kalian akan bebas. Kalian tidak perlu melakukan hal seperti ini." Half-elf telah mencapai tujuan yang ada dalam benaknya saat ia membawa kedua wanita berbudi luhur itu ke wilayah Seribu Binatang. Yang pertama adalah agar mereka dapat hidup berdampingan dengan iblis dan memahami bahwa mereka tidak seburuk yang digambarkan Paus, dan yang kedua adalah agar para kebajikan tidak takut padanya. Tujuan utamanya adalah agar Melody dan Sana memahami bahwa ia bukanlah musuh mereka. Dengan melakukan itu, tindakan apapun yang akan diambil Paus terhadap William akan ditentang oleh anggota 7 kebajikan. Hal ini tidak hanya akan mencegah Paus untuk secara sepihak mendikte bahwa ini adalah jalan yang benar untuk ditempuh, tetapi juga akan memungkinkan para kebajikan untuk memperoleh keberanian untuk menentang perintahnya, yang merupakan tujuan sejati William sejak awal. 7 dosa mematikan, dan 7 kebajikan, adalah pilar yang mengatur dunia. Jika ia mampu membuat kedua pihak ini bekerja sama, maka Ordo Cahaya Suci tidak akan mampu mendorong agenda perang salib mereka terhadapnya. Ini, aku juga mengerti," Sana tergagap. "Tapi, karena kami akan menyelesaikan tugas kami untuk memasok darahmu dalam 3 hari, aku perlu mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak poin merit dalam waktu singkat." Begitu, William mengangguk mengerti. "Masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan, jadi bagaimana dengan ini? Aku bisa bertemu kalian berdua malam ini. Kalian dapat memilih untuk melakukannya di kamarku, atau kamarmu." "Ayo kita lakukan di kamar kita," jawab Sana. "Aku juga ingin menunjukkan sesuatu padamu malam ini." Petik 2. "Oh, ada apa? Tunggu saja malam ini. Pokoknya, kita akan pergi sekarang." Sana memegang tangan Melody dan membawanya pergi dari kamar William, meninggalkan half-elf itu. Beberapa menit kemudian, Invidia memasuki ruangan dengan senyum nakal di wajahnya. "Apakah Melody dan Sana berbicara kepadamu tentang metode baru untuk mendapatkan poin merit?" tanya Invidia. "Kau benar-benar jahat," komentar William. "Kau benar-benar ingin membuat kedua gadis itu jatuh cinta padaku." Invidia mengangkat bahu saat ia berubah menjadi peri cantik, Celine, dan menangkup wajah William. "Bisakah kau katakan padaku dengan jujur bahwa kau tidak bermaksud agar ini terjadi saat kau meminta mereka untuk mendonorkan darah mereka kepadamu?" tanya Invidia. "Aku tahu kau, secara mengejutkan, seorang pria sejati, tetapi aku juga tahu bahwa kau seorang yang licik. Karena kau tidak mendorong Melody dan Sana hingga ke tepi jurang, pendapatku tentang kalian menjadi lebih baik.
Atau, apakah kau tidak menganggap mereka berdua cukup menarik bagimu? Alih-alih menjawab, William menempelkan bibirnya ke bibir Invidia untuk membungkamnya. Ciuman itu berlangsung selama setengah menit sebelum peri setengah itu mundur. Invidia tersenyum saat ia melepaskan gaun One Piece yang dikenakannya, dan menarik kepala William ke dadanya. Wangi Selin yang tidak tercium oleh half-elf itu pun tercium, dan kehangatan tubuhnya perlahan mencairkan rasa dingin yang dirasakan William saat itu. Keduanya sangat menarik, jadi kecantikan bukanlah masalahnya. Jawab William sambil membenamkan wajahnya di dada Selin yang montok, yang sangat dicintainya. Aku hanya takut merusak mereka, itu saja. Dan kau tidak takut merusakku. Kau tidak bisa merusak apa yang sudah rusak. Hei, itu kejam. Invidia memukul kepala William pelan dengan tangannya yang terkepal karena marah. Aku masih gadis suci, oke. Kau mungkin sudah menandai bagian atas tubuhku sebagai milikmu, tetapi bagian bawah tubuhku masih terlarang. Ini adalah syarat yang kita sepakati. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan kesucianmu, jawab William sambil menangkup dua gundukan lembut yang meluap dari tangannya. Hanya ini yang kubutuhkan darimu, tidak ada yang lain. Gelombang setelah semua yang telah kulakukan untukmu, Invidia menggelengkan kepalanya sebelum melingkarkan tangannya di leher William. Baiklah, terserah padamu, tapi beri aku poin merit tambahan atas usahaku untuk membuat kedua wanita itu memberimu apa yang kau inginkan. Petik 2. Baiklah, jawab William sambil meremas dada Invidia, yang telah berubah wujud menjadi Selin, dengan cara yang sensual. Meskipun bukan niatku untuk melakukan ini pada mereka, aku mungkin juga akan menerimanya jika mereka menawarkannya dengan sukarela. Aku tak sabar untuk melihat bagaimana wajah mereka saat pagi tiba. Kau benar-benar jahat, tidak sejahat dirimu, kata Invidia sambil mengarahkan bibir William ke bagian tengah payudaranya, di mana sebuah ceri kecil menunggu untuk dimakan. Tepat saat William hendak mengambil persembahan Invidia, Invidia membisikkan sesuatu di telinganya, yang membuatnya berhenti sejenak. Aku iri pada istri-istrimu, kata Invidia lembut. Memiliki seseorang sepertimu sebagai suami adalah berkah sekaligus kutukan. William mencerna kata-kata Invidia sebelum menancapkan taringnya ke tubuh sensualnya. Karena Invidia telah mengambil rupa Selin, bentuk payudaranya, serta rasa darahnya sama persis. Saat half-elf meminum darah wanita yang mengandung anaknya di rahimnya, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia tidak pergi ke benua iblis untuk mencarinya. Apakah akhir ceritanya akan berbeda? Mungkin akan berbeda, mungkin istri-istrinya juga masih hidup. Namun, ada hal lain yang harus membayar harga demi keselamatan mereka, dan itu adalah Selin, yang telah ditandai sebagai pengantin pewaris kegelapan. Jika William tidak pergi ke alam iblis untuk mencari Selin, mungkin dia tidak punya pilihan lain selain melahirkan anak Felix, yang merupakan sesuatu yang tidak akan pernah dia inginkan terjadi padanya. Pada akhirnya, ia menyingkirkan pikiran-pikiran duniawi itu sambil terus meminum darah hangat dan lezat di bibirnya. Apa yang telah terjadi, pikir William sambil membiarkan dirinya dipeluk oleh wanita muda yang telah mengambil wujud kekasihnya. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah terus maju. Aku tidak peduli kemana jalan ini membawaku, selama aku menemukan mereka menungguku di akhir perjalanan ini, maka aku tidak peduli jika aku pergi ke neraka. Mungkin, karena ia dapat merasakan perubahan mendadak dalam suasana hati William, Invidia menepuk kepalanya dengan lembut dan menyenandungkan lagu pengantar tidur. Meskipun hubungan mereka murni transaksi bisnis, dosa kecemburuan benar-benar merasa iri pada orang-orang yang telah mengambil tempat mereka di hati Pangeran Kegelapan bab 1233 Imanku ada di tanganmu, bagian 1. Malam itu, William memasuki kamar Melody dan Sana. Awalnya, ia ingin memberi mereka kamar terpisah, tetapi kedua wanita mulia itu menolak ide ini. Karena mereka berada di wilayah musuh, terpisah adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Karena itu, William memberi mereka salah satu kamar tamu yang luas di vilanya yang tidak digunakan. Saat William memasuki kamar, ia berhenti. Karena apa yang dilihatnya membuatnya bertanya-tanya apakah ia memasuki kamar yang salah secara tidak sengaja. Namun, setelah melihat kedua wanita cantik yang menatapnya, ia mengenali mereka sebagai dua wanita mulia yang telah memintanya untuk bertemu mereka nanti malam. Gaun tidur itu terlihat bagus untuk kalian berdua. William memuji kedua gadis yang sama-sama mengenakan pakaian tidur sutra yang menonjolkan lekuk tubuh mereka. Melody mengenakan gaun tidur hitam One Piece. Meskipun memiliki desain semi-konservatif,
gaun itu sangat berbeda dari jubah polos yang dikenakan oleh wanita beriman yang berbudi luhur setiap hari, membuat kontras antara pakaiannya yang biasa cukup mencolok. Sana, di sisi lain, sedikit lebih berani. Sebagai seseorang yang menekuni mode, bahkan pakaian tidurnya sudah cukup untuk membuat setiap penggemar mode memberinya acungan jempol untuk pilihan pakaiannya. Seolah mencoba menyamai saudara perempuannya, Sana mengenakan gaun tidur pinggang renda. Ujung rok putih berendahnya hanya mencapai setengah jalan antara paha dan lututnya. Seluruh gaun tidur itu hanya ditahan oleh tali yang menggantung di lehernya, benar-benar membiarkan punggungnya terbuka untuk dilihat siapapun. Jika wanita nafsu, Eros, melihat Sana sekarang, dia pasti akan memberi wanita muda itu persetujuannya karena cukup berani mengenakan pakaian seperti itu. Melody, yang mendengar pujian William, menundukkan kepalanya karena malu, sementara rona merah muncul di wajah Sana. Bahkan untuk si cantik berambut biru, pakaian tidur yang dikenakannya terasa sangat berangin, sehingga dia berpikir bahwa dia tidak mengenakan apapun. Sana yakin bahwa jika paus dari Ordo Suci Kehidupan melihatnya sekarang, wanita tua itu akan pingsan karena serangan jantung, atau menderita stroke. Si cantik berambut biru tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengenakan pakaian seperti ini ketika dia kembali ke Istana Cahaya, jadi dia memutuskan untuk melihat apa reaksi William terhadap gaun tidurnya, sementara dia masih berada di domain 1000 binatang. Untungnya, pilihannya bagus dan dia menerima pujian yang membuatnya merasa senang di dalam. William berjalan ke arah kedua wanita itu untuk melihat lebih dekat. Melody menundukkan kepalanya saat dia menggunakan tangannya untuk menutupi dadanya, untuk mencegah remaja berambut hitam itu melihatnya. Sana di sisi lain, meletakkan tangannya di pinggangnya, dan membusungkan dadanya, seolah memberitahu half-elf itu untuk tampil sesuka hatinya. Pakaian kalian berdua terlihat sangat bagus, komentar William. Pastikan untuk tidak membiarkan saudara perempuan kalian atau paus melihat kalian berdua mengenakan pakaian ini. Dan mengapa kita harus melakukannya? Tanya Sana, meskipun dia tidak berencana untuk menunjukkan gaun tidur ini kepada saudara perempuannya, dia cukup penasaran tentang apa yang akan dikatakan remaja berambut hitam itu selanjutnya. Bahkan Melody menajamkan telinganya dan menunggu dengan napas tertahan untuk jawaban William. Itu karena aku ingin menjadi satu-satunya yang melihat kalian seperti ini, kata William. Meskipun dia mencoba menyembunyikannya, ada jejak posesif di dalamnya yang tidak luput dari telinga Melody dan Sana, membuat jantung mereka berdebar kencang di dalam dada mereka. William mengulurkan tangan untuk memegang tangan Melody dan Sana sebelum dengan lembut menarik mereka dari tempat tidur dan mendekatkan mereka ke tubuhnya. Kedua gadis itu tidak menolak dan, segera, mereka berdua mendapati diri mereka menatap mata emas William yang bersinar samar di ruangan yang redup itu. Aku tidak akan memaksa kalian berdua untuk melakukan apapun yang tidak kalian sukai, kata William. Jadi, silakan beritahu aku jika kalian ingin aku berhenti, oke? William tidak menunggu jawaban mereka dan menundukkan kepalanya untuk mencium kening mereka berdua. Karena kedua gadis itu lebih pendek darinya, cukup mudah baginya untuk melakukan itu. Setelah dicium, Sana mengangkat kepalanya dan memejamkan mata. Sedetik kemudian, dia merasakan bibir William yang lembut dan hangat menempel di bibirnya, yang membuatnya terkejut. Dia sudah terbiasa dengan sensasi dingin tubuh William setelah menghabiskan beberapa malam bersamanya. Karena itu, dia juga tahu bahwa tubuhnya pada akhirnya akan menghangat setelah dia meminum darah. Meskipun Sana tergoda untuk bertanya kepada William darah siapa yang dia minum sebelum dia masuk ke kamar mereka, ciumannya yang lembut dan lembut membuatnya melupakan pertanyaan yang muncul di kepalanya. Setengah menit kemudian, William mundur dan menatap Melody yang juga sedang menatapnya. Half-elf itu menundukkan kepalanya ke arahnya, dan Melody tidak mundur. Saat bibir mereka bersentuhan, tubuh Melody bergetar sebentar sebelum dia menutup matanya untuk menerima ciuman William. Terakhir kali, William tidak menggunakan lidahnya untuk menciumnya. Namun, kali ini, lidahnya membelah bibir Melody dan dengan lembut menusuk lidahnya. Melody telah melihat bagaimana William mencium Sana, jadi dia mengerti apa yang harus dia lakukan sekarang. Segera, lidahnya dengan kikuk menusuk lidah William kembali. Sesaat kemudian, keduanya seperti pemain anggar yang mencoba mengalahkan satu sama lain, membuat Melody hampir kehabisan napas. William mundur pada saat yang tepat, memberinya waktu untuk beristirahat. Melody memanfaatkan kesempatan ini untuk berjinjit dan memulai ciuman dengan William, menggunakan lidahnya untuk membuka paksa bibirnya.
Tak lama kemudian, sang Dewi Iman yang berbudi luhur itu menghisap, menjilat, dan mencium lidah William, yang tetap tidak bergerak, membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Saat bibir mereka terpisah, seutas tali keperakan tetap ada, menghubungkan mereka berdua sebelum putus. Melody, julurkan lidahmu, kata William lembut. Meskipun diucapkan dengan lembut, itu jelas merupakan perintah, yang membuat jantung Melody berdebar kencang. Sesaat kemudian, dia menjulurkan lidahnya di antara bibirnya yang sensual dan membiarkan William melakukan apa yang diinginkannya, seperti yang dilakukan Sana padanya beberapa waktu lalu. Melody hampir kehabisan napas ketika sang peri setengah itu mengalihkan perhatiannya kembali ke Sana, untuk memberinya ciuman penuh gairah lagi. Beberapa menit kemudian, hanya suara ciuman yang terdengar di dalam ruangan, saat tiga orang berpelukan hangat, saling berbagi ciuman penuh gairah. Sanalah yang melepaskan diri lebih dulu, dan menarik half-elf itu ke tempat tidur. William baru saja duduk di tempat tidur ketika si cantik berambut biru itu melepaskan renda di belakang lehernya, menyebabkan bagian atas pakaian tidurnya jatuh dari tubuhnya yang muda dan lembut. William menatap dadanya yang terbuka untuk dilihatnya sebelum menatap Sana yang menatapnya dengan penuh harap. Ini hanya transaksi bisnis, Sana mencoba berkata dengan wajah serius. Aku hanya ingin lebih banyak poin merit, jadi tolong, jangan salah paham. Remaja berambut hitam itu mengangguk sebelum melingkarkan tangannya di pinggangnya untuk menariknya lebih dekat padanya. Apakah kamu siap? Tanya William. Ya, jawab Sana. William mendekatkan bibirnya dan mencium bibir Sana. Si cantik berambut biru itu tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti ini dari William, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun untuk menghentikannya. William mencium, menjilati, mengisap, dan menggigit pelan payudara indah yang ada tepat di depannya. Meskipun Sana mencoba menahannya, dia masih terhanyut oleh serangan lembut dan halus William, yang baru pertama kali. Dia alami. Melody, yang menonton dari samping, tersipu malu karena tindakan half-elf yang tampan itu. 2 menit kemudian, William membuka bibirnya dan menjulurkan taringnya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, tetapi dia akhirnya mencapai batasnya dan menyerah pada keinginannya. Tepat ketika tubuh Sana menjadi lebih sensitif karena serangan sensualnya, dia akhirnya menggigit, dan menancapkan taringnya di payudara Sana yang halus dan lembut, mengirimkan getaran yang mengalir di tulang belakang Sana, sesaat membuat pikirannya menjadi kosong dengan kenikmatan yang mewarnai dunianya menjadi putih. Suara jilatan, ciuman, dan isapan menyebar di dalam ruangan saat lidah dan bibir William menjelajahi seluruh payudara kanan Sana, meningkatkan kepekaannya, dan membuatnya merasa sangat nikmat, hingga lututnya sudah berubah menjadi jeli. Untungnya, half-elf itu menopang pinggangnya, jadi saat dia kehilangan kekuatan untuk berdiri, dia membaringkannya dengan lembut di tempat tidur sebelum melanjutkan menikmati puncak-puncak bangga yang telah dia tawarkan kepadanya. Tangan kiri William telah bergerak ke payudara kirinya dan dengan lembut meremasnya, sambil memainkan ujung merah muda yang mulai mengeras dengan jari-jarinya. Setiap kali half-elf itu menggigit, dan mencubit puting merah muda si cantik berambut biru di bawahnya, desahan kenikmatan yang manis akan keluar dari bibir Sana, membuat Melody, yang sedang menonton dari samping, merasakan sesuatu yang panas mulai menyebar di dalam tubuhnya. Awalnya, sang Dewi Iman yang berbudi luhur hanya merasakan sensasi terbakar di pipinya karena malu, tetapi seiring berjalannya waktu, ia merasakan sensasi geli mulai menyebar di dadanya lalu turun ke perut bagian bawah, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan apa ini? Pikir Melody sambil mencoba menahan rasa sakit, yang mulai menyebar di dalam tubuhnya seperti api liar. Sementara si cantik, dengan rambut coklat kemerahan yang panjang, berdiri dalam kebingungan tentang sensasi asing yang ia rasakan di dalam tubuhnya, William terus menikmati darah Sana, serta desahan manis yang keluar dari bibirnya yang menggoda. 1/4 jam kemudian, William menjilati dan mencium luka yang terletak hanya 1 inci di atas puting kanan Sana untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Setelah melakukannya, ia menatap si cantik berambut biru yang masih terengah-engah. Ia mencium keningnya lalu pipinya, sebelum memberinya 1 ciuman cepat di bibir sebelum membisikkan sesuatu di telinganya. Terima kasih, bisik William sebelum mundur untuk membelai sisi wajahnya. Apakah kamu merasa baik? Ya, jawab Sana sebelum menangkup wajah William. Lebih baik kamu memberiku bonus nanti. Membelai dadaku bukan bagian dari kesepakatan. William terkekeh sebelum menganggukkan kepalanya. Maaf, aku terbawa suasana. Dimengerti, aku akan memberimu poin bonus nanti.
Asalkan kamu mengerti, Sana mencubit pipi William pelan sebelum membiarkan tangannya jatuh ke samping tubuhnya. Dia memejamkan mata untuk membenamkan dirinya dari kenikmatan yang masih ada yang telah meresap ke dalam tubuhnya, dan hampir tergoda untuk memberitahu half-elf yang tampan itu untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Namun, dia tidak melakukannya. Menurut keilahiannya, jika dia benar-benar memberi izin kepada William untuk melakukan itu, kemungkinan remaja berambut hitam itu melakukan apa yang diinginkannya, dan keperawanannya diambil darinya, sangat tinggi. Meskipun dia setengah tergoda untuk melakukan itu, dia masih berpikir dengan benar, jadi dia memastikan untuk tidak mengatakan, atau melakukan apapun, yang mungkin merayu half-elf dan mendorongnya untuk mengubahnya menjadi seorang wanita. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke Melody, dan saat mata mereka bertemu, wanita berbudi luhur iman itu menggigil tanpa sadar karena dia merasakan keinginan kuat half-elf itu untuk memilikinya. Penemuan ini membuatnya merasa cemas dan senang pada saat yang bersamaan. Namun, seiring berjalannya waktu, William hanya menatapnya, dan tidak bergerak untuk mengulurkan tangan padanya. Seolah-olah dia sedang berperang dalam pertempuran internal, dan melakukan yang terbaik untuk menahan suara-suara yang berbisik di telinganya untuk merusak Melody. 5 menit kemudian, half-elf itu menarik napas dalam-dalam setelah akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Ia kemudian menangkup wajah Melody dan menciumnya dengan lembut, tidak menggunakan lidahnya untuk membuka paksa bibirnya dan menaklukkannya secara sepihak. Sebenarnya, Melody lebih menyukai ciuman seperti ini karena tidak memaksa, dan membuatnya merasa nyaman. Setelah 1 menit, William meletakkan tangannya di tali yang menahan pakaian tidurnya dan menariknya. Seketika, pakaian tidur hitam yang halus itu jatuh ke pinggang Melody, memperlihatkan tubuhnya yang putih pucat, yang sedikit lebih terang dari sana. William mengamati payudaranya yang berukuran sedang dan melihat bahwa ujung-ujungnya yang berwarna merah muda sudah berdiri kokoh. Jelas, wanita beriman yang berbudi luhur itu terangsang, dan tubuhnya sangat menginginkan sentuhan William. Tidak ingin membuatnya menunggu lebih lama lagi, William mencium bibirnya sekali lagi sambil dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Ia kemudian mencium pipi kanan Melody, telinga kanannya, dan menggigitnya, membuat Melody menggeliat karena rasa geli itu. Setelah menggodanya sebentar, William mencium lehernya sebelum turun mencium tulang selangkanya. Ia terus menciumnya ke bawah hingga bibirnya menekan tonjolan dadanya. William menciumnya dengan lembut dalam gerakan memutar, sama sekali mengabaikan ujung merah muda yang berdiri kokoh, dan menunggu perhatiannya. Setelah mencium payudara kanannya, William bergerak ke arah kirinya, memastikan untuk mencium belahan dadanya sebelum mengulangi pola yang sama yang telah ia buat di payudara kirinya. "Kak, kenapa kau menggertakku?" tanya Melody saat sensasi sakit yang dirasakannya meningkat. Seolah-olah ia menderita gatal, dan seseorang menggaruknya, membuatnya merasa frustrasi. Sesaat kemudian, desahan kaget keluar dari bibir Melody saat bibir William mulai bergerak ke bawah hingga sampai di pusarnya. Si half-elf itu kemudian melakukan hal yang tak terpikirkan dan mulai menjilati tempat itu, membuat tubuh wanita berbudi luhur itu menggeliat karena sensasi tak terduga yang melanda tubuhnya. Saat William berhenti mengutak-atik pusarnya, bibirnya bergerak sekali lagi dan bergerak ke bawah, membuat Melody merasa khawatir. Di tempat itu, Melody tergagap saat William menurunkan pakaian tidurnya hingga mencapai perut bagian bawahnya. Pakaian tidur itu hanya berjarak 2 inci dari tempat terpentingnya, dan jika William menariknya ke bawah, dia akan dapat melihatnya. Namun, seolah-olah sengaja ingin menggodanya, William tidak lagi menarik pakaian tidur yang menutupi tempat terpenting yang belum pernah dilihat oleh pria manapun. William kemudian mencium, menjilati, dan menggigit pelan perut bagian bawahnya, yang terletak tepat di atas rahimnya. Sebenarnya, half-elf itu melakukan ini untuk memadamkan api hasrat yang mulai berkobar di dalam dadanya. Dengan memuaskan hasratnya dengan mencium perut Melody, api di dada dan pinggangnya mereda hingga ke tingkat yang dapat ditoleransi. Sana, yang akhirnya berhasil menenangkan diri, melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Matanya bersinar samar saat dia menggunakan kekuatan keilahiannya untuk memeriksa apakah William akan menyakiti temannya atau tidak. Kemungkinan yang muncul di depannya membuatnya tercengang. Dia ingin merusaknya seburuk ini. Pikir Sana sambil melihat remaja berambut hitam yang saat ini membuat adiknya dengan panik mencengkeram spray, saat dia menahan gerakan tak terduga William pada tubuhnya yang muda dan lembut. Untungnya, dia masih bisa menahan hasratnya,
Tatapan Sana tidak meninggalkan half-elf itu dan bertanya-tanya bagaimana rasanya jika William melakukan hal yang sama padanya. Beberapa menit kemudian, William akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat Melody yang terengah-engah dan sudah berlinang air mata karena tindakannya yang tak terduga. "Maafkan aku," kata William sambil mengangkat baju tidur Melody hingga ke pinggangnya. "Kupikir aku sudah berhasil menahan hasratku, tetapi setelah menciummu, hasratku kembali menyala." William berbaring di samping Melody dan memeluknya. Dia tidak lagi menggodanya, dan hanya memeluknya, menenangkan hatinya yang ternoda yang ingin menaklukkan sang wanita beriman yang berbudi luhur, yang telah membenamkan kepalanya di dadanya. Remaja berambut hitam itu menepuk kepala Melody, sementara yang terakhir melingkarkan lengannya di punggungnya dan memeluknya erat. Sana menyaksikan adegan ini dan merasa bimbang. Sesaat kemudian, dia mendesah dalam hati sebelum membisikkan sesuatu di telinga William. "Roda ketiga akan pergi sekarang," bisik Sana. "Tolong, jangan rusak dia. Dia lebih rapuh daripada yang terlihat. Aku akan tidur di kamarmu malam ini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, si cantik berambut biru itu membetulkan gaun tidurnya dan mengambil jubah mandi dari lemari. Dia kemudian berjalan menuju pintu untuk meninggalkan William dan saudara perempuannya sendirian. Setelah menggunakan keilahiannya, dia mengerti bahwa ini adalah tindakan terbaik. Dengan meninggalkan mereka berdua sendirian, mereka akan dapat saling mengatakan apa yang sebenarnya ingin mereka katakan, tanpa khawatir orang lain akan berbagi rahasia mereka. Sana menatap kedua orang yang berpelukan di tempat tidur itu sekali lagi sebelum meninggalkan kamar. Dia tahu bahwa setelah malam ini berakhir, saudara perempuannya akhirnya akan dapat memahami perasaannya yang sebenarnya terhadap pria yang Sana yakini telah melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka berdua jatuh ke dalam kegelapan bersamanya. Bab 1235 Imanku ada di tanganmu, bagian 3. Setelah Sana meninggalkan ruangan, William dan Melody tetap berpelukan. Ini berlanjut selama beberapa menit sebelum wanita muda dalam pelukannya menarik diri untuk menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. "Sana memberitahuku bahwa kau berencana membuat kami berdua jatuh cinta padamu. Benarkah itu?" tanya Melody. William menatapnya beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. "Aku akan berbohong jika aku mengatakan bahwa pikiran untuk membuat kalian berdua jatuh cinta padaku tidak terlintas di benakku," jawab William. "Tapi, itu bukan niatku yang sebenarnya. Tujuanku membawa kalian berdua ke sini adalah untuk membuat kalian berdua mengerti bahwa aku bukanlah musuhmu. Hanya itu. Juga, aku ingin kau tahu bahwa tidak semua iblis itu jahat. Beberapa dari mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam perang ini karena mereka tidak punya pilihan selain melakukannya." Tatapan Melody tidak pernah lepas dari William seolah mencoba untuk membedakan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Half-elf itu menatapnya dan mereka tetap saling menatap selama beberapa saat sebelum wanita muda itu menundukkan kepalanya terlebih dahulu. "Jadi, apa sekarang?" tanya Melody. "Apa rencanamu untuk kita, sekarang setelah kau mendapatkan apa yang kau inginkan?" "Audrey akan tiba besok," jawab William. "Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi bersamanya." Petik 2. "Tapi, bukankah kita masih punya 2 sesi lagi?" "Tidak, aku masih punya 3 sesi karena kau belum meminum darahku," kata Melody. "Apa kau benar-benar ingin kita pergi sebegitu buruknya?" William membelai sisi wajah Melody dan dengan lembut mengangkat kepalanya agar dia menatapnya. "Jika aku mengatakan bahwa aku ingin kau pergi karena aku tidak ingin menyakitimu, apakah kau akan percaya padaku?" tanya William. Petik 2. "Aku tidak tahu," jawab Melody. "Aku tidak tahu harus percaya apa." William perlahan-lahan menopang dirinya dari tempat tidur, dan melepaskan pakaian yang menutupi tubuhnya yang ramping dan kencang. Mata Melody menjelajahi tubuh William, sementara jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. Sebagai seorang gadis suci, satu-satunya orang yang pernah dilihatnya telanjang adalah saudara perempuannya, yang mewakili kebajikan surgawi di dunia. "Inilah alasan mengapa aku ingin kau pergi," kata William sambil memegang kepala Melody dengan lembut dan menariknya dekat ke dadanya, membiarkan Melody mendengar detak jantungnya. Semenit kemudian, William memegang tangan Melody dan meletakkannya di atas. "Dan inilah alasan kedua mengapa aku ingin kau pergi," kata William sambil menahan hasrat yang perlahan muncul di tubuhnya. "Aku takut jika kau terus tinggal bersamaku, aku tidak akan bisa mengendalikan diri." Melody hampir panik setelah tangannya menyentuh tangan William, itu keras dan panas saat disentuh.
Dia tidak sepenuhnya tidak tahu tentang hal-hal antara pria dan wanita, jadi dia mengerti apa yang remaja berambut hitam itu coba katakan padanya. Begitu kita melewati langkah ini, aku takut aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak merusakmu, dan membuatmu jatuh cinta padaku, kata William dengan suara serak. Aku tidak tahu mengapa aku tidak merasakan hal ini terhadap Sana, tetapi denganmu, aku tidak dapat mengendalikan diri. Mungkin itu ada hubungannya dengan kekuatan keilahianmu, atau kamu memang tipe gadis yang kusukai. Apapun itu, tubuhku sakit untukmu. Satu gerakan yang salah dan tidak akan ada jalan kembali bagi kita berdua. William melepaskan genggamannya di tangan Melody, membuat Melody menariknya kembali secepat yang dia bisa. Dia menatap wajah William sebelum mengalihkan pandangannya ke bawah ke bagian bawah tubuhnya lalu kembali lagi ke wajahnya, melihat ekspresi kesakitannya saat mencoba menahan diri. Melody, aku tidak mencintaimu, kata William tegas. Apa yang kurasakan murni hasrat dan nafsu. Aku ingin menodai kemurnianmu, aku ingin mewarnai dirimu dengan warnaku, aku ingin memberi tanda di tubuhmu. Aku ingin, dirimu, tidak ada cinta yang terlibat di dalamnya. Jadi, jika kau tidak ingin aku melahapmu, sebaiknya kau pergi. Pergi, selagi aku masih bisa mengendalikan diri. Melody tidak langsung menjawab, dia hanya mencerna kata-kata William, sementara William bernapas dengan terengah-engah di depannya. Semenit kemudian, Melody mendongak dan bertanya kepada half-elf itu. Apakah kau mengambil lira dan epemera di luar keinginan mereka? Tanya Melody. Apakah kau menjadikan mereka wanitamu? Sejak Melody dan Sana tiba di Thousand Beast Domain, pertanyaan ini mulai terbentuk di dalam kepalanya. Dia menyadari bahwa setiap kali mereka berbicara tentang William, Lyra, khususnya, akan sering mengatakan kata-kata kebencian tentangnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Keilahiannya adalah iman, jadi mustahil baginya untuk tidak merasakan perasaan kuat yang dimiliki Lyra untuk William, dan perasaan itu bukan kemarahan. Itu adalah perasaan frustrasi, dan ketidakberdayaan karena berada jauh dari orang yang paling dia percayai. Itulah kekuatan keilahiannya, kekuatan iman. Itu memungkinkannya untuk merasakan, dan mengumpulkan keyakinan orang yang tak terhitung jumlahnya, dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Sebenarnya, di antara kebajikan surgawi, Melody dapat dikatakan yang paling kuat. Selama orang percaya pada sesuatu, atau seseorang, dia akan dapat memperkuat dirinya sendiri tanpa batas. Dan inilah mengapa dia dipercaya untuk memegang pakaian sutra melayang di sekitar tubuh Melody seperti lasso lebar. Itu tidak lain adalah pakaian surgawi yang dapat memanggil kekuatan para dewa dan memungkinkan mereka turun di Hestia dan mewujudkan avatar ilahi mereka. Itu adalah salah satu kartu tram dari Holy Order of Light, dan salah satu benda yang sangat didambakan William. Dia hanya tidak tahu siapa di antara para virtues yang memegang artefak ini, yang dapat langsung mengubah hasil perang jika digunakan pada saat yang tepat. Ini adalah Celestial Rayman, kata Melody tegas. Ada dua kondisi yang akan memicu aktivasi artefak ini. Yang pertama adalah ketika kita memanggil kekuatannya, untuk memungkinkan dewa pelindung kita turun ke tubuh kita, menjadi avatar mereka. Yang kedua adalah ketika seseorang mencoba dengan paksa untuk mengambil kemurnian kita atau merusak tubuh kita. Begitu salah satu dari kedua kondisi ini terpenuhi, Celestial Rayman ini akan melepaskan kekuatannya. Karena kekuatan fight, aku telah memastikan bahwa aku akan menghadapi situasi yang berbahaya, jadi aku memutuskan untuk meminta Paus untuk menganugerahkan Celestial Rayman kepadaku. Petik 2. Jika Felix adalah orang yang menangkap kita, dan dengan paksa mencoba menodai kita, dia mungkin sudah dimusnahkan sekarang. William menatap pakaian yang berputar-putar di sekitar tubuh Melody seperti seekor naga yang menunggu panggilan pemiliknya. Untunglah aku menyelamatkan kalian berdua, jawab William. Jika kau ditangkap oleh Felix, dan dia mati di tanganmu, maka aku tidak akan bisa menghajarnya secara pribadi atas apa yang telah dia lakukan kepada anggota keluargaku. Aku ingin menjadi orang yang secara pribadi mengakhiri hidupnya di dunia ini, dan membiarkan Tuhan melakukannya untukku hanya akan membuang semua usaha yang telah kulakukan selama ini. Melody menatap William dengan tatapan yang rumit karena dia bisa merasakan niat membunuh yang sekarang mengalir dari tubuhnya. Keinginannya untuk membunuh Felix secara pribadi adalah kebenaran, dan dia yakin bahwa jika Felix benar-benar mati karena campur tangan Tuhan, William pasti akan memperlakukan Ordo Suci Cahaya sebagai musuh bebuyutannya. Pikiran ini membuat Melody bergidik.
Dia tidak tahan melawan half-elf yang telah membuatnya mengerti bahwa bahkan seseorang yang ternoda seperti dia dapat membuatnya merasa begitu tak berdaya ketika dia menatapnya dengan senyuman di wajah tampannya. Apakah kau tidak takut aku akan menggunakan ini untuk melawanmu? Tanya Melody. Yang perlu kulakukan hanyalah melakukannya, dan Dewa Pelindungku akan turun untuk memusnahkanmu. Tidak, jawab William. Aku tidak takut. Petik 2 titik titik titik. Kenapa? Karena kau tidak akan menyakitiku. Seolah mencoba membuktikan kata-katanya, William mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi sana, melewati pakaian yang melingkari tubuhnya. Lihat, kata William sambil mendekat. Kau tidak tega menyakitiku, dan inilah sebabnya kau harus pergi. William kemudian menempelkan bibirnya di bibir sana dan menciumnya untuk terakhir kalinya sebelum beranjak pergi. Namun, tepat sebelum ia bisa meninggalkan tempat tidur, sebuah tangan halus mencengkeram lengannya. Pakaian yang melingkari tubuh Melody menghilang, dan yang tersisa hanyalah seorang wanita muda cantik, yang menatapnya dengan mata penuh kerinduan. Sudah kubilang aku tidak mencintaimu, jawab William. Apa kau ingin dirusak sebegitu buruknya? Aku tidak ingin dirusak, kata Melody. Aku ingin percaya bahwa kau tidak akan menyakitiku. Gadis, kau bermain api. Aku tahu, dan itulah sebabnya. Melody menuntun tangan William dan menempelkannya di dadanya. Melalui hubungan mereka yang sama, remaja berambut hitam itu bisa mendengar detak jantungnya, yang memberitahunya bahwa dia sudah membuat keputusan. Cintailah aku, kata Melody. Jatuh cinta padaku. Petik 2 titik titik titik. Kau tidak masuk akal, komentar William. Begitulah cara cinta bekerja. Lalu, kenapa? Tanya Melody. Kenapa aku jatuh cinta padamu, bahkan jika sana memperingatkanku bahwa aku tidak boleh? Kupikir jika aku memperlakukan semuanya seolah-olah itu hanya transaksi bisnis, aku akan bisa menutup mata terhadap perasaanku. Jadi kenapa? Kenapa aku jatuh cinta padamu, sementara kau tidak bisa jatuh cinta padaku? William menggelengkan kepalanya sebelum menarik Melody mendekat padanya. Bukan karena aku tidak bisa jatuh cinta padamu, jawab William. Itu karena aku tidak berani. Saat ini, perasaan yang kurasakan padamu adalah hasrat dan nafsu. Kasusmu berbeda dari Lyra dan Ephemera, yang datang untuk menyerangku. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu, atau sana, jadi aku tidak mencoba menjadikan kalian berdua milikku. Petik 2. Tapi kau melakukannya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita bisa menahan perasaan senang itu? Kita tidak bisa. Kau merencanakan semua ini sejak awal. Petik 2 titik titik titik. Kau ada benarnya. Bertanggung jawablah, kata Melody. Kau mencium seluruh tubuhku. Aku tidak bisa lagi menikah. William berkedip setelah mendengar alasan kuno Melody. Yah, itu agak berlebihan. Jadi, kau ingin aku menikah dengan orang lain. Petik 2 titik titik titik. Tidak, entah mengapa, William merasa sangat bimbang. Setelah meminum darah Melody, dan juga menghujani tubuhnya dengan ciuman, half-elf itu merasa sangat posesif padanya. Mungkin itu karena nalurinya ingin mengambil kekuatannya untuk dirinya sendiri. Jika William mampu mengendalikan kekuatan iman, maka itu berarti dia akan mampu meminjam kekuatan orang lain melalui kepercayaan mereka. Sederhananya, dewa lahir dari kepercayaan manusia. Saat ini, William hanyalah seorang demigod. Jika kepercayaan seluruh dunia disedot ke dalam tubuhnya, maka tidak akan mustahil untuk menembus ke tingkat dewa semu, atau bahkan untuk mencapai kemungkinan melangkah ke dalam tingkatan keilahian. Setelah memilah perasaannya, William mendesah dalam hati sambil berbisik di telinga Melody. Kamu mungkin akan menyesali ini di masa depan, bisik William. Benar, kata Melody. Tapi, aku mungkin juga tidak akan menyesali ini. Jadi, maukah kau setidaknya mencoba mencintaiku? Alih-alih memberikan jawaban kepada wanita muda itu, William membaringkannya di tempat tidur dan menempelkan bibirnya di tubuhnya. Ketika ciuman itu berakhir, dia menarik diri dan menatap wanita cantik di bawah tubuhnya. Melody, jangan biarkan dirimu ternoda, kata William. Aku sekarang tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Melody mengangguk. Aku akan mencoba. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, half-elf itu menurunkan pakaian tidurnya dan membuangnya dari tempat tidur. Dia sudah cukup lama bertahan, dan dia tidak bisa lagi menahan diri. Melody tahu bahwa dia telah memaksa William ke sudut. Namun, dia ingin percaya bahwa pemuda itu, yang diakui sebagai salah satu musuh oleh Holy Order of Light,
akan mengajarinya bagaimana rasanya menyerahkan imannya sendiri di tangannya. Bab 1236 Imanku ada di tanganmu, bagian 4. Melody bernapas dengan berat saat William mencium pintu masuk ke perawanannya. Sekarang sudah sampai pada titik ini, sudah terlambat untuk kembali. Sama seperti lidahnya yang telah menyerbu bibirnya beberapa waktu lalu, sekarang tanpa henti menyerang tempat yang menjaga kesuciannya tetap aman. Segera, wanita beriman yang berbudi luhur itu mendapati dirinya tidak dapat menahan berbagai jenis kesenangan yang diberikan William padanya, dan mencengkeram spray dengan tangannya. Beberapa menit kemudian, tubuhnya bergetar saat dia mencapai klimaksnya, membuktikan bahwa William sudah tahu bagaimana membuatnya merasa sangat baik. Saat wanita muda itu terengah-engah, William mengangkat kedua kakinya sebelum menggosok ujung kejantanannya di pintu masuknya, yang membuat suara basah dan menggoda yang mengundangnya masuk. William menggerakkan pinggulnya ke depan, dan menusuk lapisan pelindung yang menjaga kepolosannya tetap di tempatnya. Melody menjerit kesakitan, tetapi tidak berlangsung lama karena bibir remaja berambut hitam itu menekan bibirnya, menaklukkan bibir atas dan bawahnya secara bersamaan. Half-elf itu terus mencium Melody selama beberapa menit sebelum menariknya kembali. Sesaat kemudian, dia mulai menggerakkan pinggulnya saat dia masuk lebih dalam ke dalam dirinya, membuat wanita berbudi luhur itu mengerang manis, meskipun dia masih perawan belum lama ini. William tidak melakukannya dengan kasar dan hanya menggerakkan pinggulnya saat dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat wanita cantik di bawah tubuhnya bergetar dengan setiap dorongan. Payudaranya bergerak naik turun, mengikuti irama William, yang perlahan, tetapi pasti, mengangkatnya ke puncak. Ketika dia akan mencapai klimaks keduanya, William tiba-tiba berhenti bergerak. Hilangnya momentum yang tiba-tiba membuat Melody membuka matanya untuk melihat mengapa half-elf itu berhenti bergerak. Ketika kedua tatapan mereka bertemu, William memberinya seringai jahat, yang membuat wanita muda itu merasa frustrasi. Dia hanya tinggal satu dorongan lagi untuk mencapai ekstasi, dan remaja berambut hitam itu menolaknya. Tiba-tiba, Melody mengangkat pinggulnya dan mulai menggerakkannya sendiri. William membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, dan tetap tidak bergerak. Adegan sang wanita beriman yang berbudi luhur, menggoyangkan pinggulnya dengan putus asa untuk menikmati kejantanannya, memicu hasrat yang berkobar di dadanya. Pikiran untuk merusak gadis seperti itu terlintas di benaknya. Itu adalah perasaan yang biasa ia rasakan setiap kali berinteraksi dengan Melody. Di masa lalu, ia hanya dengan paksa menyingkirkan pikiran-pikiran ini dengan menggunakan tekadnya, tetapi sekarang, ide itu tiba-tiba terdengar begitu menarik, sehingga William tidak menyingkirkannya sepenuhnya. Saat ia melihat Melody yang beringsut menuju klimaks atas kemauannya sendiri, ia berpikir bahwa merusaknya bukanlah ide yang sepenuhnya buruk. Wajahnya yang cantik dan memerah yang sangat menginginkan cintanya. Payudaranya yang sedang dan lembut saat disentuh. Rahimnya yang belum ternoda, yang akan segera menjadi rahim yang ternoda. Dan suaranya yang merdu, yang bagaikan alunan musik di telinganya. Ia menginginkan segalanya darinya. Namun, bagian yang ironis adalah ia tidak perlu mengambilnya. Wanita cantik itu menawarkan segalanya padanya. Yang perlu ia lakukan hanyalah berkata ya, dan menuangkan esensinya ke dalam dirinya, mengubah hatinya yang polos menjadi hati yang rusak. Tiba-tiba, William menggerakkan pinggulnya dan mendorongnya ke depan. Karena Melody menggerakkan pinggulnya sendiri, saat half-elf itu bergerak, kejantanannya mendorong jauh ke dalam dirinya, mengenai pintu masuk rahimnya dan membuat tubuhnya yang sudah sensitif itu ngilu karenanya. Katakan kau ingin dirusak olehku, kata William sambil terus mendorong pinggulnya, membuat wanita muda itu merasa seolah-olah ia sedang didorong ke tepi jurang yang tak berdasar. Katakan kau ingin hamil dengan anakku. Hah, aku mau, jawab Melody. Dengan anakmu, apa? Tanya William sambil berhenti bergerak. Dia juga memastikan pinggang Melody tetap di tempatnya, mencegahnya bergerak meskipun dia menginginkannya. Apa yang kau inginkan? Aku ingin hamil, jawab Melody. Dengan anakmu. Lalu, apakah kau akan jatuh ke dalam kerusakan bersamaku? Tanya William sambil perlahan mendorong kejantanannya ke depan hingga menyentuh pintu rahimnya. Dia memastikan untuk tetap diam, membuat rasa sakit yang dirasakan Melody semakin kuat. Petik 2. Aku ingin, ucapkan lagi. Melody menggigit bibirnya sambil mengangkat pinggulnya sebagai persembahan kepada pangeran kegelapan, yang akan merusak seluruh keberadaannya. Aku ingin dirusak olehmu, kata Melody. Aku ingin dicintai olehmu. Aku ingin mengandung anakmu.
William menyeringai sebelum menggerakkan pinggulnya sekali lagi. Kali ini, dia melakukannya dengan kasar, karena dia telah memutuskan untuk membuat wanita berbudi luhur iman jatuh ke dalam kegelapan bersamanya. Tanpa peringatan apapun, tubuh remaja berambut hitam itu bergetar saat dia melepaskan benihnya yang ternoda kegelapan jauh di dalam rahim Melody yang polos. Tubuh Melody melengkung seperti busur saat dia merasakan sesuatu yang panas meledak di dalam dirinya. Tepat pada saat itu, dia menemukan dirinya berada di dalam dunia putih, di mana bola emas setinggi 2 meter melayang di tengahnya. Segera, langit menjadi gelap, dan tanah di bawah kakinya menjadi hitam seperti obsidian. Hanya bola emas yang melayang di tengah dunianya yang selamat, atau begitulah yang dia kira. Sedikit demi sedikit, noda gelap mulai muncul dari dasar bola emas itu. Sementara ini terjadi, Melody merasakan tubuhnya perlahan menjadi dingin. Kilatan kenangan muncul di hadapannya, kenangan itu hangat dan membahagiakan, yang biasanya akan membuat bibirnya tersenyum, tetapi saat ia memandangnya sekarang, ia tidak merasakan apapun. Seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi apapun. Ketika separuh bola emas itu ternoda oleh kegelapan, Melody memandanginya dengan tenang, seolah-olah itu tidak penting. Bahkan jika cahaya keemasan itu berubah menjadi hitam sepenuhnya, dia tidak akan peduli. Ketika sepertiga bola emas telah diambil alih oleh kegelapan, dua lengan kuat yang dipenuhi kehangatan, melilit tubuh Melody, yang telah menjadi dingin. "Kau telah pergi," sebuah suara hangat berbisik di telinganya. "Mulai sekarang, kau adalah wanitaku." Melody menoleh untuk melihat ke belakangnya dan melihat seorang remaja berambut merah dengan mata hijau yang indah yang memikatnya. "Ayo kembali," kata William. "Kau tidak pantas berada di dunia ini." Seolah menunggu saat itu, bola emas yang mulai berubah sepenuhnya menjadi bola gelap, perlahan, tetapi pasti, mendorong kembali kegelapan. William dan Melody perlahan-lahan naik ke langit, dan saat mereka melakukannya, dunia yang gelap juga berubah. Itu tidak kembali ke keadaan putih bersihnya, tetapi telah berubah sepenuhnya. Di atas kepala mereka, langit biru cerah, di bawah mereka, hamparan rumput hijau segar bergoyang tertiup angin. Di kejauhan, sungai dan gunung terbentuk. Danau dan lembah terbentuk. Dunia yang indah penuh warna muncul dari perpaduan cahaya dan kegelapan. Ketika bola emas itu telah menghilangkan noda gelap terakhir yang mencoba merusaknya, pelangi yang indah muncul di langit, menandakan bahwa laut kesadaran Melody telah menyelesaikan kelahirannya kembali. Melody menatap dunia yang indah ini dengan kagum. Dia tidak lagi merasa dingin dan tidak berperasaan, sebaliknya, dia merasakan kehangatan, keamanan, dan penuh kekuatan yang tidak dimilikinya sebelumnya. Karena kebahagiaannya, dia melingkarkan lengannya di leher William dan menciumnya dengan penuh gairah. Ketika ciuman itu berakhir, dia mendapati dirinya, di dalam ruangan yang sudah dikenalnya, dengan wajah remaja berambut hitam itu hanya beberapa inci darinya. "Selamat datang kembali," jawab William sambil tersenyum. "Memem," gumam Melody sambil sekali lagi mencium bibir William. Dia terus mencium half-elf itu berulang-ulang, tanpa menyadari jambul merah muda menyala yang muncul di perutnya, yang menandainya sebagai salah satu wanita William, yang telah jatuh cinta padanya. Tanda pisah tanda hubung. Di luar kamar William, apakah kau tidak akan menyesalinya? Chloe bertanya pada Sana, yang berdiri di samping pintu seperti seorang pelindung, mencegah siapapun mengganggu momen pribadi Melody dan William bersama. "Aku tidak tahu," jawab Sana. "Ini pertama kalinya aku tidak mematuhi peringatan keilahianku, dan meninggalkan temanku untuk berjuang sendiri. Bukankah kau sedang berubah-ubah? Bagaimana jika William merusaknya? Dia tidak akan bisa kembali menjadi seorang virtue jika itu terjadi. Ada juga kemungkinan besar bahwa sebuah dosa baru akan lahir. Lawan dari iman adalah penyembahan berhala. Apakah kau tidak takut bahwa saudarimu akan menjadi salah satu dosa mematikan?" Sana memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya lagi. "Apapun yang terjadi, itu adalah konsekuensi dari pilihannya," jawab Sana. "Apakah dia akan jatuh ke dalam kerusakan atau tidak, sepenuhnya tergantung pada William. Meskipun ini mungkin terdengar berlebihan dariku, tapi aku percaya padanya. Apakah itu yang dikatakan oleh keilahianmu?" Petik 2. "Ya," Chloe terkekeh sebelum menoleh untuk pergi. "Yah, kurasa kita akan lihat saat pagi tiba apakah pertaruhanmu membuahkan hasil atau tidak," kata Chloe. "Tapi, aku akan berjanji padamu. Jika Melody jatuh ke dalam kegelapan, aku akan menjaganya dengan baik. Bagaimanapun,
Aku adalah makhluk pertama yang telah dirusak William sepenuhnya. Chloe tersenyum getir kepada Sana sebelum berubah menjadi kabut hitam dan menghilang sepenuhnya. Meskipun ia telah dirusak oleh kegelapan, ia lebih memahami daripada siapapun, bahwa half-elf yang ia cintai, telah menjaga hatinya, sambil mengorbankan hatinya sendiri demi semua orang yang ia cintai. Bab 1237 demi kebahagiaan saudari-saudarinya. Melody mendesah bahagia saat William melepaskan benihnya ke dalam rahimnya untuk yang kesekian kalinya. Dia adalah gadis yang polos hingga beberapa jam yang lalu, namun, setelah half-elf mengambilnya, dia mendapati dirinya kecanduan dengan kenikmatan yang dibawa William padanya. Kau tidak punya harapan, kata William sambil menepuk-nepuk rambut panjang dan halus milik wanita muda itu. Lebih baik kau bersikap baik saat kembali ke Istana Cahaya. Aku akan melakukannya, jawab Melody sambil menyandarkan kepalanya dengan puas di dada William. Aku berjanji bahwa satu-satunya orang yang akan melihatku dalam keadaan seperti ini adalah kau. Bagus, aku akan benci jika orang lain melihatmu seperti ini. Cu. Melody menggigit, dan mencium dada William, meninggalkan bekas merah di tubuhnya. Saat ini, dada, leher, dan tulang selangkah half-elf, memiliki tanda merah serupa, yang ditinggalkan oleh wanita berbudi luhur iman untuk memastikan bahwa Pangeran Kegelapan bukanlah satu-satunya yang meninggalkan bekas di tubuh yang lain. William menganggap usaha Melody cukup lucu, jadi dia membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya dan tidak menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan bekas ciuman yang ditinggalkannya di tubuhnya. Kita berhenti saja untuk malam ini, kata William lembut. Audrey akan tiba beberapa jam lagi, jadi kau harus terlihat rapi saat bertemu dengannya. Petik 2. Oke, jawab Melody. Aku akan membantu membersihkanmu. Wanita muda cantik itu dengan enggan menopang dirinya sendiri. Kejantanan William meluncur keluar dari dalam dirinya, tetapi masih keras, dan berkilau karena berada di dalam Melody untuk waktu yang lama. Karena keinginannya untuk membuat kekasihnya merasa senang, Melody telah meminta William untuk mengajarinya banyak hal, dan salah satunya adalah membersihkannya. Setiap kali mereka selesai bercinta, bibir Melody yang lembut dan sensual menempel di ujung penis half-elf itu, menciumnya sebelum dengan lembut membungkusnya dengan lidahnya untuk membersihkan sisa-sisa percintaan mereka. Dia dengan bersemangat menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah untuk membersihkan, menjilati, dan menyedot sisa-sisa sari yang masih tersisa di kejantanan William, yang telah membuatnya menjadi wanita. Wanitanya, 5 menit kemudian, dia melepaskannya dari mulutnya, menciptakan suara letupan, yang menurutnya lucu. Nah, semuanya sudah bersih, kata Melody dengan bangga. Terima kasih, jawab William sambil juga menopang dirinya dari tempat tidur dan meremas tangan Melody dengan ringan. Ayo mandi bersama, Melody mengangguk sambil tersenyum. Namun, keduanya tetap berada di bak mandi selama 1 jam lebih lama karena wanita berbudi luhur yang beriman sekali lagi menjerat half-elf itu, yang sangat senang memuaskan wanita muda yang berani menghadapi korupsi yang dibawanya. Tanda pisah tanda hubung. Sana, bangun. 5 menit lagi. Audrey akan tiba 1 jam lagi. Kau harus bangun sekarang agar bisa mandi, dan sarapan sebelum kita bertemu dengannya. Si cantik berambut biru membuka matanya dan melirik adiknya yang sudah kehilangan kepolosannya karena William. Yah, entah kenapa kau terlihat sangat bahagia dan puas, kata Sana dengan nada menggoda. Apakah sesi minum darahmu dengan William membuatmu merasa sesenang itu? Wajah Melody langsung memerah setelah mendengar kata-kata temannya. Yang tidak diketahuinya adalah Sana tetap berada di luar kamar mereka untuk memastikan bahwa mereka berdua tidak akan diganggu oleh siapapun saat mereka bercinta. Wanita mulia dari Prudence baru tidur di kamarnya saat keduanya selesai bercinta untuk pertama kalinya. Dia tahu bahwa William telah menjadikan adiknya sebagai wanitanya, jadi dia tidak perlu melakukan apapun selain tidur. Yah, apakah rasanya enak? Tanya Sana sekali lagi. Kali ini, dia menggunakan nada nakal, yang membuat wajah Melody semakin merah. Petik 2. Ya, apa kau setuju dengan ini? Melody menatap Sana dengan ekspresi serius di wajahnya. Saat itulah dia mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh kakaknya, jadi dia memutuskan untuk jujur dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Baiklah, aku mengerti, kata Sana sebelum dia menguap. Aku akan bangun. Karena kau mungkin sekarang memiliki lebih dari 1 juta poin merit, kau akan mentraktirku beberapa potong pakaian dan makanan penutup. Ah,
Pastikan untuk mentraktir Audrey dan para inkuisitor itu juga. Kita akan mengajak mereka berkeliling ke City nanti. Mulut Melody terbuka dan tertutup seperti ikan mas yang keluar dari air. William tidak memberinya lebih dari 1 juta poin merit setelah mereka berdua bercinta berulang kali. Sederhananya, dia tidak meminta William untuk memeluknya demi poin merit, tetapi demi perasaan yang dimilikinya terhadapnya. Aku akan menemuimu di ruang makan. Melody segera meninggalkan ruangan dengan ekspresi malu di wajahnya. Meskipun dia tidak ingin melakukan ini, dia tidak punya pilihan selain bertanya kepada William apakah dia bisa mendapatkan beberapa poin merit, sehingga dia bisa memenuhi usulan Sana untuk membeli beberapa pakaian untuknya, selain mentraktir Audrey dan para inkuisitor dengan makanan enak di K-City. Sana terkikik setelah saudara perempuannya menutup pintu di belakangnya dengan tergesa-gesa. Dia tahu betul bahwa Melody tidak begitu tertarik untuk memperoleh poin merit, dan hanya memutuskan untuk melakukannya karena desakannya. Aku senang dia tidak mengkhianati harapanku, kata Sana lembut. Aku benar-benar berpikir bahwa dia akan merusaknya sepenuhnya. Sana telah merasakannya ketika Melody perlahan-lahan dirusak, sebagian dirinya ingin menerobos masuk ke dalam ruangan dan menyelamatkan temannya, sementara separuh lainnya ingin percaya bahwa William tidak akan benar-benar menyakiti saudara perempuannya. Singkatnya, si cantik berambut biru telah mengambil risiko, demi mengakhiri perasaan Melody terhadap William. Untungnya, half-elf itu menyadari tekadnya, dan menyelamatkannya dari jatuh ke dalam kegelapan, dan mengubah kebajikannya menjadi dosa. Dengan ini, kita berdua bisa kembali ke Istana Cahaya. Sana mengangkat tangannya dan merenggangkan tubuhnya seperti kucing. Saat aku kembali, sebaiknya aku menginterogasi Lyra dan Ephemera. Aku yakin mereka berdua sudah melompat ke kapal William juga. Tidak seperti Melody, Sana memperlakukan sesi-sesinya dengan remaja berambut hitam itu sebagai transaksi bisnis semata. Mungkin, sampai taraf tertentu, William juga merasakan hal yang sama, jadi dia memperlakukannya dengan hormat dan tidak melampaui batasnya. Dia bisa tahu dengan sangat yakin bahwa apa yang dia miliki untuk remaja berambut hitam itu hanyalah rasa ingin tahu murni, termasuk skinship yang telah dia bagikan dengannya. Karena terkurung di Istana Cahaya begitu lama, Sana juga menginginkan kebebasan. Itulah sebabnya dia merasakan kebebasan saat berada di Thousand Beast Domain karena tempat itu terasa baru dan segar baginya. Tetap saja, kuakui rasanya sangat menyenangkan, pikir Sana saat mengingat sesinya dengan William, saat half-elf itu telah mengambil kebebasan untuk memuaskan dirinya di dadanya. Baiklah, karena Melody akan membayar lusinan pakaian nanti, aku akan membiarkan tindakannya kali ini. Sana telah mengubah pendapatnya tentang William. Setelah mengenalnya lebih baik, dia sekarang sepenuhnya mengerti bahwa half-elf itu benar-benar tidak ingin menyakiti mereka. Di matanya, pangeran kegelapan yang menakutkan itu tidak lagi menakutkan seperti yang dia kira sebelumnya. Satu-satunya masalah sekarang adalah Paus. Sana mengerutkan kening setelah memikirkan wanita tua yang memimpin pasukan Holy Order of Light. Dia pernah menyebutkan sekilas bahwa dia sudah memiliki cara yang sempurna untuk menghadapi William. Sebaiknya aku mengawasi tindakannya saat kita kembali ke Istana Cahaya. Demi kebahagiaan saudara perempuannya, dan demi mode, Sana juga berencana untuk mencegah konflik apapun antara Ordo Suci dan Pangeran Kegelapan, yang kini telah menguasai hati beberapa saudara perempuannya. Bab 1238 Kedatangan Audrey di Wilayah 1000 Binatang, Bagian 1. Selamat datang di lantai Asgard, William menyapa Audrey, begitu pula dengan 10 inkuisitor yang datang bersamanya untuk memeriksa kondisi Melody dan Sana. Terima kasih telah menerima permintaan kami, Tuan William, jawab Audrey sambil tersenyum. Panggil saja aku William. William membalas senyum Audrey dengan senyumnya sendiri. Kita sudah saling kenal, jadi jangan terdengar terlalu jauh. Baiklah, William, kuharap saudara-saudariku tidak membuat masalah untukmu. Melody dan Sana mungkin berkemauan keras, tetapi mereka bukan pembuat onar. Kurasa di antara saudara-saudarimu, pembuat onar adalah Lyra. Kalau memungkinkan, jangan biarkan dia datang ke sini. Dia selalu membuatku pusing. Audrey terkekeh. Kebetulan sekali, Lyra bersikeras agar dia datang dan menjadi perwakilan kita. Untungnya permintaannya ditolak, atau aku mungkin terpaksa menolak tawaranmu juga, jawab William dengan raut wajah gelisah. Kau tidak menyukainya, kan? Baiklah, anggap saja dia bisa jadi masalah tersendiri. Sekarang, sebelum aku membawamu ke dalam domainku, ada beberapa hal yang ingin kuingatkan padamu, dan para pengawalmu. Pertama-tama,
Ada iblis yang tinggal di dalam domainku. Mereka adalah klan iblis yang telah bersumpah setia kepadaku. Jika ada di antara kalian yang menyakiti mereka, aku akan menghukum kalian dengan berat karenanya. Selain itu, kalian semua diharuskan meninggalkan senjata kalian padaku. Jangan khawatir, aku tidak tertarik pada mereka. Aku hanya ingin mencegah timbulnya konflik yang tidak perlu. Salah satu inkuisitor melangkah maju dan menggelengkan kepalanya. Kami datang ke sini untuk memastikan tidak ada satupun dari Virtues yang terluka, kata inkuisitor. Kami tidak bisa meninggalkan senjata kami. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Tidak masalah. Kalau begitu, kalian bisa tinggal di sini. Aku tidak bermaksud membawa pelanggar aturan ke dalam domainku. Para inkuisitor lainnya, yang hendak mendukung rekan mereka, menahan kata-kata yang hendak mereka ucapkan dan tetap diam. Jika mereka tidak diizinkan memasuki domain William, maka mereka tidak akan dapat menyelesaikan misi yang telah diberikan Paus kepada mereka. Maaf, aku bersikap kasar. Aku akan mematuhi aturanmu dan menyerahkan senjataku kepadamu, kata inkuisitor sambil menggigit harga dirinya dan segera mundur. Bagus, komentar William. Atas nama aliansi sementara kita, aku akan bermurah hati dan mengizinkanmu memasuki domainku. Siapa tahu, kau bahkan mungkin dapat membawa pulang oleh-oleh saat tiba saatnya bagimu untuk kembali ke Istana Cahaya. Sang inkuisitor menganggukkan kepalanya dan menyerahkan pedang yang dimilikinya kepada Chloe yang berdiri di samping William. Para inkuisitor lainnya melakukan hal yang sama untuk memastikan bahwa mereka tidak akan lagi menyinggung half-elf yang pernah diperintahkan Paus untuk dibunuh atau ditangkap oleh para Templar yang menemani Audrey, Lyra, dan Ephemera. Half-elf itu tahu bahwa para inkuisitor masih memiliki senjata tersembunyi di dalam harta benda mereka, tetapi dia menutup mata terhadap hal itu. Sebuah portal terbuka di depan Audrey, dan half-elf itu memberi isyarat agar dia masuk ke dalam. Para inkuisitor hendak mengusulkan agar mereka memeriksanya terlebih dahulu, tetapi Audrey mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Kami adalah orang-orang yang mengusulkan untuk memasuki domainnya, kata Audrey. Karena itu masalahnya, akan menjadi kontraproduktif jika kita selalu meragukan langkah William. Aku percaya padanya, dan siapapun yang tidak percaya padaku dapat tinggal di sini. Aku bisa pergi sendiri jika harus. Audrey mengangguk singkat kepada William sebelum memasuki portal dengan langkah mantap. Para inkuisitor tidak lagi berdebat dan buru-buru mengikutinya ke dalam portal untuk memastikan bahwa ia akan aman dari bahaya. Ketika inkuisitor terakhir memasuki portal, Chloe terkekeh sambil meletakkan tangannya di bahu William. Mereka datang dengan niat jahat, kata Chloe. Kau yakin tentang ini? William mengangguk. Aku juga sangat penasaran dengan apa yang ada dalam pikiran Paus. Mari kita amati mereka terlebih dahulu, dan jika mereka melakukan sesuatu yang mencurigakan maka tidak akan terlambat untuk bertindak tegas. Baiklah, kau bosnya, jawab Chloe. Aku pergi duluan, aku akan mengawasi mereka untukmu. Terima kasih. Jangan terima tamu apapun malam ini di kamarmu. Charmaine, Khaled, Aina, dan aku juga butuh perhatian. Biarkan para Virtues memiliki waktu berdua. William terkekeh sebelum mencubit pantat Chloe pelan. Kau menjadi nakal akhir-akhir ini. Baiklah, aku akan menjaga jadwal dan tempat tidurku tetap terbuka untuk kalian berempat. Chloe tersenyum dan memberikan ciuman cepat di pipi kanan William sebelum memasuki portal untuk menjaga utusan dari Istana Cahaya. Optimus, apakah kau berhasil memasang pelacak pada mereka semua? Kurang dari ya, sekarang aku memantau setiap gerakan mereka. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa lolos dari pandanganku. Lebih besar dari, William mengangguk sebelum berteleportasi ke dalam Thousand Beast Domain. Dia sudah membuat pengaturan, dan yang perlu dia lakukan hanyalah mengamati tamunya dari jauh. Tanda pisah tanda hubung. Di mana kita? Salah satu inkuisitor bertanya ketika mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh anak-anak iblis yang dengan senang hati menaiki atraksi taman bertema. Ini disebut taman bertema Cassity, kata seorang wanita cantik berambut biru dengan senyum manis di wajahnya. Senang bertemu denganmu, Audrey. Apakah kamu merindukan kami? Sana berjalan berdampingan dengan Melody yang juga memiliki senyum cerah di wajahnya. Lady Melody, Lady Sana, kalian berdua baik-baik saja. Salah satu inkuisitor bergegas menghampiri dua wanita mulia yang ingin mereka temui. Apakah Pangeran Kegelapan melakukan sesuatu yang buruk kepada kalian berdua? Apakah kalian pernah disakiti?
Melody melirik Inkuisitor dengan ekspresi pengertian di wajahnya. Jangan khawatir, kami berdua baik-baik saja. William telah menjadi tuan rumah yang baik dan memastikan bahwa kami berdua merasa sangat nyaman selama kami tinggal di sana. Sana kembali mengenakan jubah polosnya karena dia tahu bahwa jika dia memamerkan gaun-gaun yang telah diperolehnya di dalam Williams Domain, Paus akan segera memerintahkannya untuk membakar semuanya. Wanita mulia dari Prudence tahu bahwa Paus tidak memiliki selera mode, jadi dia tidak ingin memberinya alasan untuk menghancurkan koleksinya yang berharga. Aku tahu kalian semua memiliki banyak pertanyaan, tetapi kita bisa membicarakannya di tempat lain, kata Melody. Ikutlah dengan kami. Aku tahu kafe yang bagus yang pasti akan kamu sukai, Audrey. Melody bahkan tidak memberi Audrey kesempatan untuk menolak tawarannya dan hanya meraih tangannya dan menariknya saat dia menuju ke salah satu kafe yang selalu dikunjunginya bersama Sana. Sana terkekeh saat dia berjalan di belakang saudara perempuannya, meninggalkan para inkuisitor di belakang, yang saling bertukar pandang. Saya akan memeriksa tempat ini terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada yang terluka pada para wanita terhormat kita, salah satu inkuisitor menyatakan sebelum segera menuju ke arah yang berlawanan dari tempat ketiga Virtues pergi. Inkuisitor lainnya mengikuti di belakang Sana, meninggalkan salah satu rekan mereka untuk berkeliaran bebas di dalam taman bertema. Chloe, yang telah diberi sebagian wewenang atas Thousand Beast Domain, mengikuti inkuisitor yang telah pergi sendiri. William juga mengawasi orang yang mencurigakan itu, bersama Optimus. Betapa jelasnya, kurang dari sekelompok amatir, lebih besar dari remaja berambut hitam, dan sistemnya, menganggap tindakan para inkuisitor itu sangat konyol. Jelas, mereka tidak dilatih untuk tugas seperti itu, dan jelas terlihat bahwa mereka tidak berniat baik. Ketika para inkuisitor menemukan tempat yang tidak terlalu banyak orang, dia diam-diam menempelkan lambang di salah satu kios yang saat ini tidak berpenghuni. Setelah melakukan tugasnya, dia segera meninggalkan tempat kejadian dan langsung menuju kafe tempat rekan-rekannya berada. Kurang dari dia meletakkan artefak pelacak yang dapat mengirimkan gambar dan suara. Selain itu, artefak itu memiliki semacam suara yang mengirimkan sinyal yang tidak diketahui. Jika perhitunganku benar, ini adalah semacam sinyal yang akan menunjukkan lokasi domainmu. Lebih besar dari, sepertinya Paus mulai sedikit tidak sabar. Kurang dari perintahmu. Lebih besar dari, jangan lakukan apapun, dan cukup pantau saja untuk saat ini. Kami akan bergerak begitu mereka meninggalkan wilayah 1000 binatang. Kurang dari dimengerti, lebih besar dari, William tersenyum karena ia tidak merasa tindakan Paus itu tidak pada tempatnya. Bahkan, ia menganggap Optimus sangat cerdas karena memikirkan hal seperti itu. Sayangnya baginya, William memiliki sistem, jadi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, rencananya pasti akan gagal. Sejak awal, yang tidak diketahui Paus adalah bahwa William memiliki cara yang lebih efektif untuk melacak orang dan benda. Saat ini, semua anggota rombongan Holy Order, termasuk Audrey, memiliki pelacak yang dipasang di tubuh mereka yang memantau lebih dari sekadar apa yang ada di sekitar mereka. Pelacak itu juga memantau hal-hal di dalam diri mereka seperti detak jantung, gelombang otak, suhu tubuh, serta hal-hal lain yang hanya diketahui Optimus. Singkatnya, Paus telah kalah dalam perang informasi bahkan sebelum Optimus memutuskan untuk menempatkan artefak pelacak di dalam domain William. Ia telah memiliki mata dan telinga di dalam lingkaran dalam Holy Order of Light yaitu, Lyra, Ephemera, dan Cherry. Melody juga telah bergabung dengan pihak William, dan dia sangat senang untuk berbagi berita apapun dengannya, terutama rencana yang dimaksudkan untuk menyakitinya dengan cara apapun. Sekarang, mari kita lihat trik apa lagi yang kalian miliki, teman-teman, gumam William sambil matanya berbinar sebentar karena antisipasi. Tunjukkan padaku sisi terburuk kalian. Bab 1239 Kompromi Audrey. Sehari setelah Audrey tiba di Thousand Beast Domain. Ayo kita naik itu selanjutnya. Audrey menunjuk roller coaster, yang membuat Sana tertawa kecil, dan Melody menggelengkan kepalanya. Aku akan pergi denganmu, kata Sana. Tenang saja, aku bisa membayar untuk setiap wahana yang ingin kamu naiki hari ini. Kamu dan Melody punya begitu banyak poin merit, komentar Audrey. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Aku juga menginginkannya. Melody, yang mendengar komentar Audrey, memegang tangannya dan menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu adalah tamu, wajar saja jika kami membayar semuanya,
kata Melody sebelum menatap Sana untuk meminta dukungan. Benar begitu, Sana. Sana mengangguk sambil tersenyum karena dia tahu bahwa Melody tidak ingin Audrey berada di dekat William. Meskipun Melody sudah tahu bahwa half-elf yang tampan itu tidak terlalu tertarik pada Audrey, dia tidak akan membiarkan saudarinya yang murni itu digigit sekalipun olehnya. Semalam saja dengan William akan berakibat fatal, dan dia tidak ingin Audrey mengalami hal-hal yang dia, dan Sana, alami dalam pelukan hangat remaja berambut hitam itu. Sana membawa Melody ke roller coaster, sambil diikuti oleh 10 inkuisitor. Meskipun pengawal mereka tidak mau mengakuinya, mereka juga menikmati berbagai atraksi yang ditawarkan taman bertema K-City. Bahkan Audrey menjadi kecanduan Dance Evolution. Sayangnya, dia masih belum menang melawan Sana dan Melody, yang telah menjadi mahir dalam hal itu setelah berlatih selama beberapa hari. Wanita berbudi luhur iman itu memperhatikan saat kedua saudarinya menaiki roller coaster sambil tersenyum. Jauh di dalam hatinya, dia ingin membawa saudari-saudarinya yang lain ke Thousand Beast Domain juga, terutama Cherry, yang pasti akan menikmati atraksi yang pasti akan menarik perhatiannya. Kau benar-benar tidak ingin mencoba menaiki roller coaster. Sebuah suara jahat berbisik di telinganya. Sesaat kemudian, dua lengan melingkari tubuhnya dan menariknya ke tubuh ramping dan kuat yang telah dipeluk dan diciumnya 2 hari yang lalu. Tidak di siang bolong, kata Melody sambil menoleh untuk melihat remaja berambut hitam yang sedang menatapnya dengan senyum nakal. Apa yang akan kau lakukan jika mereka melihat kita bersama? Mereka tidak akan melihat, kata William sebelum menarik Melody ke bilik untuk menghalangi pandangan roller coaster. Lihat, mereka tidak akan melihatmu dari sini. Hah, kau sangat agresif. Aku bisa agresif saat aku menginginkannya. William mencium kening Melody, membuat Melody mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Cium aku, kata Melody. Cepatlah sebelum mereka kembali. Lihat siapa yang sedang memaksa sekarang. Jawab William, tetapi sebelum Melody dapat membalas perkataannya, dia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya di bibir lembut Melody yang telah dia akui sebagai miliknya. Bu, apa yang mereka lakukan? Seorang gadis iblis, yang berjalan bergandengan tangan dengan ibunya, bertanya ketika dia melihat William dan Melody berciuman di dekat kandang. Kamu akan mengerti ketika kamu sudah dewasa, jawab sang ibu sambil menuntun putrinya untuk pergi ke Grand Carousel. Kamu bilang kamu suka menunggang kuda, kan? Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Gadis iblis itu sama sekali melupakan dua orang yang berciuman di samping mereka saat dia dengan cemas menarik tangan ibunya untuk menyeretnya ke Grand Carousel sebelum ibunya dapat berubah pikiran. Ketika ciuman William dan Melody berakhir, wanita cantik itu dengan ringan memukul dada William dengan tangannya yang terkepal dan menatapnya dengan tidak setuju. Kamu menjadi panutan yang buruk bagi anak-anak, kata Melody. Kau seharusnya tidak menciumku, atau wanita manapun, di depan umum. Akan kupikirkan, jawab William sebelum membelai bibir Melody dengan ibu jarinya. Satu ciuman lagi, sekali ini saja, oke, kata Melody sambil meletakkan tangannya di bahu William. Aku masih marah padamu karena kau tidak mengizinkanku masuk ke kamarmu tadi malam. Sebaiknya kau menebus kesalahanmu malam ini. Oke, asalkan kau mengerti. Keduanya kembali berciuman, dan kali ini, William memutuskan untuk menggunakan sihirnya untuk membuat cermin yang terbuat dari air untuk memantulkan keadaan di sekitar mereka, dan menyembunyikan mereka dari pandangan. Meskipun ia ingin terus menggoda Melody, ia tahu bahwa Melody sebenarnya tidak ingin orang lain melihatnya mencium William di depan umum. Karena itu, ia memutuskan untuk menghormati keinginannya agar hubungan mereka tetap sehat. Melody telah terdaftar sebagai salah satu anggota familianya. Ini berarti William benar-benar telah mengakuinya sebagai salah satu wanitanya, dan memutuskan untuk menghargainya, seperti halnya Melody menghargai William. Entah mengapa, ada firasat buruk di benaknya, yang mengatakan bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan. Sekarang setelah wanita-wanitanya telah melampaui selusin, dia merasa seolah-olah telah melupakan sesuatu yang penting. Namun, dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini ke samping sambil menikmati bibir Melody, yang lengannya telah melingkari lehernya, menikmati ciumannya yang memenuhi hatinya dengan cinta. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Apakah kalian menikmati roller coaster? Melody bertanya sambil melihat kedua saudara perempuannya yang baru saja turun dari peron roller coaster. Ya, kata Audrey dengan senyum lebar di wajahnya. Sayang sekali kalian tidak ada di sana bersama kami. Itu menyenangkan.
Jangan khawatir, Audrey, kata Sana sambil menatap wajah Melody yang memerah. Aku yakin Melody juga bersenang-senang sambil menunggu kita kembali. Melody menatap tajam Sana, dan Sana hanya terkekeh, sambil menutupi bibirnya dengan tangannya. Sana telah melihat tanda merah di leher Melody yang setengah tersembunyi oleh jubahnya. Tanda itu cukup baru, dan dia tidak harus menjadi seorang jenius untuk mengetahui siapa yang menempelkan tanda ciuman di leher saudara perempuannya. Untuk mengganti topik, Melody memutuskan untuk membawa Audrey dan para inkuisitor ke salah satu toko pakaian yang berada tepat di luar taman bertema. Mereka semua adalah perempuan, dan jauh di lubuk hati, mereka juga ingin berdandan. Dia telah melihat reaksi Audrey ketika mereka melewati toko khusus ini beberapa hari yang lalu dan tahu bahwa saudara perempuannya ingin mencoba beberapa gaun sendiri. Tentu saja para inkuisitor ingin membantah, tetapi Melody berhasil membungkam mereka dengan mengatakan bahwa mereka juga dapat membeli beberapa gaun untuk diri mereka sendiri. Dia menambahkan bahwa karena mereka semua membeli pakaian, mereka tidak perlu memberitahu Paus tentang ini, dan dapat menyimpan pembelian mereka di dalam cincin penyimpanan untuk penggunaan di masa mendatang, untuk berjaga-jaga jika mereka perlu meninggalkan Istana Cahaya dan perlu menyusup ke wilayah lain untuk misi pengintaian. Sana menganggap alasan ini lemah. Jika para inkuisitor benar-benar mengenakan gaun dari Thousand Beast Domain saat mereka melakukan misi, mustahil bagi mereka untuk tetap bersikap rendah hati. Para inkuisitor cukup cantik dengan caranya sendiri, dan jika itu dipasangkan dengan pakaian yang cantik, maka mereka akan menonjol dimanapun mereka pergi. Namun, yang mengejutkannya, para inkuisitor mempercayai alasan Melody. Tampaknya, selain misi mereka juga ingin membawa kembali beberapa souvenir dari kunjungan mereka di dalam Thousand Beast Domain. Para inkuisitor telah menyelesaikan misi mereka dan menempatkan pelacak di berbagai lokasi di dalam Thousand Beast Domain. Tentu saja, William telah mengambil langkah pencegahan untuk mencegah kebocoran informasi dari lokasi tempat pelacak ditempatkan. Karena mereka telah melakukan apa yang diminta Paus, mereka tidak lagi ragu dan menikmati hal-hal yang ditawarkan oleh Thousand Beast Domain. Karena berbagai spa, pijat, dan layanan kesehatan lainnya, para inkuisitor menjalani kehidupan yang nyaman, yang tidak dapat mereka alami di dunia luar. Mereka juga dapat makan makanan lezat, yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. William yakin bahwa setelah para wanita ini, yang sebagian besar menjalani gaya hidup pertapa, meninggalkan Thousand Beast Domain, makanan apapun yang mereka makan sesudahnya akan terasa seperti tanah. Bahkan Audrey, yang lebih fleksibel daripada kebanyakan orang, tidak dapat menahan gaya hidup modern yang telah menjadi kebiasaan setiap orang di Thousand Beast Domain, dan dia baru berada di sana selama 1,5 hari. Hei, bisakah kalian berdua jujur padaku? Tanya Audrey sambil memegang dua gaun di tangannya dan menatap bayangannya di cermin. Bukannya kau tidak bisa meninggalkan tempat ini, tapi kau tidak ingin meninggalkan tempat ini, kan? Sana tersenyum dan mengedipkan mata pada Audrey, sementara Melody tetap tenang. Audrey tahu jawaban atas pertanyaannya hanya dengan sekali pandang. Sebenarnya, dia tidak bisa menyalahkan saudara perempuannya karena ingin tinggal. Wilayah 1000 binatang memang sebagus itu, dan bahkan dia, salah satu penganut setia Ordo Suci Cahaya, tergoda untuk menghabiskan beberapa hari lagi di dalam wilayah William untuk mendapatkan liburan singkat. Untungnya, Paus tidak memberinya batas waktu. Misinya adalah membawa Sana dan Melody kembali ke Istana Cahaya dengan selamat. Setelah pergumulan batin yang singkat, si cantik berambut coklat itu menatap kedua saudara perempuannya dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Kita bisa tinggal di sini selama seminggu lagi, setelah itu kita harus pergi, kata Audrey tegas. Tidak akan ada perpanjangan lagi, boleh saya perjelas? Oke, dimengerti. Sana dan Melody saling berpandangan. Karena mereka hanya bisa tinggal selama 1 minggu lagi di dalam Thousand Beast Domain, mereka memutuskan untuk menikmati hari-hari terakhir mereka semaksimal mungkin sebelum kembali ke kehidupan normal mereka. Sebagai Heavenly Virtues yang tinggal di dalam Palace of Light, William memasang ekspresi canggung di wajahnya saat Melody dan Sana bergantian melayani adik laki-lakinya dengan bibir lembut mereka, menghujaninya dengan ciuman. Dia pikir Melody akan menjadi satu-satunya yang menemuinya malam ini, tetapi yang mengejutkannya, si cantik berambut biru ikut, dan memutuskan untuk mempelajari beberapa hal sebelum dia meninggalkan Thousand Beast Domain dalam waktu seminggu. Ketika William mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu melakukan ini, dan bahwa Melody sudah cukup,
Sana hanya mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin tahu tentang tubuh pria, dan tidak berniat memberikan kesuciannya kepadanya. Half-elf itu menoleh ke arah Melody untuk meminta bantuan, tetapi Melody hanya bisa tersenyum getir, yang menandakan bahwa Melody sudah menyerah untuk meyakinkan Sana agar tidak ikut dengannya. Untuk mencegah siapapun memata-matai mereka, Half-elf itu dengan tegas membawa kedua gadis itu ke villa tepi laut di dalam penjara bawah tanah Atlantis. Audrey dan para inkuisitor dapat menemukan mereka kapan saja, saat mereka beraksi, dan ini adalah sesuatu yang ingin dihindari William, Melody, dan Sana dengan segala cara. William duduk di tempat tidur, sementara kedua gadis itu berlutut di lantai berkarpet, mengenakan gaun tidur baru yang telah mereka beli sebelumnya hari itu. Meskipun wajah Sana menjadi merah seperti tomat setelah melihat Little William, rasa ingin tahunya mendorongnya untuk lebih memahami bagian tubuh pria ini, yang bertanggung jawab untuk merampas kesucian saudara perempuannya. William kesal, adik laki-lakinya lebih dari senang untuk dicium, dijilat, dan dihisap, oleh kedua wanita cantik itu, yang memberinya perhatian penuh. Bagaimana benda ini bisa masuk ke dalam tubuh Melody? Pikir Sana saat William memasukkannya ke dalam mulut untuk menguji seberapa jauh benda itu bisa masuk. Terlalu besar, Sana, jangan gunakan gigimu, kata William lembut sambil meletakkan tangan kirinya di kepala Sana. Jangan terburu-buru, waktu berjalan lebih lambat di sini, dan aku tidak akan pergi kemanapun sampai aku memuaskan rasa ingin tahumu. Sebenarnya, Melody dan Sana khawatir Audrey akan datang mencari mereka di tengah malam untuk mengobrol, jadi mereka memutuskan untuk mengobrol lama dengannya di kamarnya sebelum pamit untuk kembali ke kamar tidur mereka. Meskipun mereka merasa adik mereka kelelahan karena tamasya hari itu dan ingin beristirahat, mereka tetap memutuskan untuk bermain aman. Kedua wanita itu hanya berencana untuk menghabiskan sedikit waktu dengan William sebelum kembali ke kamar mereka sebelum mereka diketahui hilang. Namun, setelah mendengar kepastian William, Sana tidak lagi merasa ingin terburu-buru dan memutuskan untuk meluangkan waktu untuk memahami keajaiban kejantanan Pangeran Kegelapan. Melody, di sisi lain, menangkup sisi wajah William dan menyodorkan payudaranya kepadanya. Half-elf itu mengerti bahwa Melody ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang bisa mereka miliki bersama, jadi dia tidak lagi ragu dan menerima tawarannya. Taringnya menancap ke dada lembutnya, dan meminum darahnya sepelan dan selembut mungkin. Lidahnya mencium, menjilat, menjentikkan, dan menggigit ujung merah muda yang kencang itu, sambil menjilati darah kaya yang mengalir di payudaranya yang lembut. Melody mendesah saat dia menyerahkan dirinya dari kenikmatan, sama sekali lupa bahwa Sana juga ada di ruangan bersamanya. Sana dengan kikuk melakukan hal yang menyenangkan, William, dan yang terakhir memutuskan untuk membantunya sedikit. Tangan kiri half-elf yang berada di atas kepala Sana, mulai bergerak. Sana awalnya terkejut, tetapi pada akhirnya, dia tidak menolak dan membiarkan half-elf mengajarinya cara memuaskan seorang pria. Mengenai mengapa Sana berlatih melakukan hal-hal ini, William hanya berpikir bahwa ini hanyalah cara wanita cantik berambut biru itu memandang dunia di sekitarnya, tanpa memihak, sambil menggunakan keilahiannya untuk menghitung apa yang menguntungkan baginya atau tidak. Sebenarnya, Sana tidak menggunakan kekuatan keilahiannya. Selama beberapa hari terakhir, sebagai seorang individu, dia dapat membuat keputusan untuk dirinya sendiri, dan tidak terikat oleh persentase yang memungkinkannya menjalani kehidupan yang aman jauh dari bahaya. Faktanya, Sana adalah kebalikan dari keilahiannya yang membutuhkan kehati-hatian yang tinggi, dan berpikir dua kali sebelum melakukannya. Dia berani, dia suka berpetualang, dan yang terpenting, dia ingin tahu tentang banyak hal. Faktanya, rasa ingin tahunya mirip dengan seorang ilmuwan, atau dokter, yang ingin tahu tentang apa yang membuat tubuh manusia berfungsi. Sesaat kemudian, Sana merasakan ujung penis William mengembang, dan tahu bahwa William akan segera melepaskan cairannya. Alih-alih mengeluarkannya dari bibirnya, dia menahannya dengan kuat di tempatnya dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Saat sperma William keluar dari mulutnya, wanita cantik berambut biru itu hampir tersedak, tetapi dia bertahan dan menerima cairan William begitu saja. Dia tidak menelannya tetapi menahannya di mulutnya. Ketika remaja berambut hitam itu selesai, wanita muda itu menggunakan lidahnya untuk mencicipi dan merasakan ketebalan sperma William, membuat wanita itu merasa canggung. Semenit kemudian, Sana menelan semuanya. Dia kemudian melihat penis William yang berkilauan dengan jejak spermanya dan air liurnya. "Biarkan aku membersihkanmu,"
kata Sana sambil dengan cermat membersihkan pria kecil itu, yang berdiri tegak dan bangga. Kau benar-benar pria kecil yang pemberani. Sana menjentikkan jarinya pada Little Will, berpikir bahwa akan menyenangkan untuk melakukan itu. Wanita berambut biru itu terkikik ketika melihat si kecil yang bersemangat itu bergerak beberapa kali seolah-olah merasa dirugikan oleh tindakannya. Kau tidak seharusnya melakukan itu, Sana, kata Melody sambil memegang si kecil dengan jarinya. Bagian ini sangat halus, jadi kau harus memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Hal berikutnya yang dilakukannya adalah menurunkan pinggulnya dan membiarkan anggota tubuh William meluncur ke dalam dirinya tanpa perlawanan apapun. Setelah melakukannya dengan William hingga fajar beberapa hari yang lalu, ia menjadi terbiasa dengan ukuran dan ketebalannya. Namun, untuk beberapa alasan, anggota tubuh half-elf itu jauh lebih keras, dan lebih mengesankan daripada terakhir kali ia bersamanya. Melody mengesampingkan masalah ini karena ia tidak menganggapnya penting. Ia kemudian menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah, menciptakan suara-suara basah dan tidak senonoh. Melody telah menerima William sebagai pasangannya, dan half-elf itu dengan senang hati mengajari kekasih barunya berbagai cara untuk membuatnya merasa senang. Menarik, ada sedikit tonjolan di sini, kata Sana sambil menyentuh perut Melody, membuat Melody menggigil. Si cantik berambut biru itu memperhatikan sampai Melody dan William mencapai klimaks bersama sebelum dengan tegas memberitahu half-elf itu untuk mengembalikan mereka ke villa di wilayah 1000 binatang. Setelah half-elf itu membersihkan keduanya dengan sihirnya, ia kemudian memindahkan keduanya kembali ke kamar mereka, tepat pada saat mereka mendengar suara Audrey, sementara Audrey mengetuk pintu mereka, membuat mereka berdua terlonjak kaget. Kedua wanita itu saling bertukar pandang sebelum Sana buru-buru membuka pintu, dan berhadapan langsung dengan Audrey yang memiliki ekspresi sangat khawatir di wajahnya. Ada apa? Tanya Sana. Ia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah, dan bertanya-tanya apakah kakaknya telah mengetahui hubungan mereka dengan pangeran kegelapan berambut hitam itu. Kita harus segera kembali, kata Audrey dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekaisaran Elun telah sepenuhnya jatuh ke tangan pasukan iblis, dan mereka sekarang berencana untuk memperluas wilayah keluar. Kekaisaran Kreator dan Kekaisaran Ares, Kekaisaran Amazon, mungkin menjadi target mereka berikutnya, dan Paus telah mengirimiku pesan mendesak untuk meminta William melepaskan kalian berdua, sehingga kalian dapat bergabung dalam pertempuran sesegera mungkin. Sana dan Melody saling bertukar pandang saat ekspresi mereka juga berubah serius. Meskipun mereka enggan berpisah dengan Half-Elf dan Thousand Beast Domain, keselamatan benua tengah masih menjadi tanggung jawab mereka. Aku mengerti. Aku akan segera memberitahu William, kata Melody sambil mencoba meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Audrey meraih lengannya dan menahannya di tempatnya. Sebelum itu, kurasa sebaiknya kau ganti baju dulu, kata Audrey sambil menatap tak suka pakaian tidur Melody yang nyaris tak menutupi bagian-bagian penting tubuhnya. Aku tahu William memang pria sejati, tapi kalau kau datang padanya dengan pakaian seperti itu, serigala dalam dirinya akan keluar dan melahapmu. Melody menunduk melihat pakaiannya lalu kembali menatap adiknya yang masih memandangi gaun tidurnya dengan penuh minat. Kalau saja Audrey tahu bahwa serigala dalam diri William telah memakan Cherry adiknya 2 hari lalu, wanita berambut coklat itu mungkin akan kejang saat itu juga karena telah gagal menjalankan misinya bahkan sebelum dimulai.